Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Wang Lin. Meskipun harta karun Void jarang ditemukan, masih ada beberapa yang tersisa. Setiap monster tua Nirvana Shatterer akan sangat menghargai harta karun Void. Lagi pula, metode produksinya telah hilang, dan tidak dapat diperbaiki. Begitu rusak, mereka akan kehilangan banyak kekuatan. Sebenarnya, beberapa harta karun Pseudo Nirvana Void sebenarnya bukanlah Pseudo Nirvana Void, mereka hanyalah harta karun belaka. Mereka hanya sedikit lebih kuat, dan nama, Pseudo Nirvana Void, hanya demi kesombongan. Untuk monster tua Nirvana Shatterer yang normal, harta karun Void sudah menjadi puncaknya, dan mereka akan melakukan apa saja untuknya. Namun, bagi mereka yang berdiri di puncak, meskipun harta karun Void masih berharga, mereka tidak kekurangan harta karun semacam ini. Sebenarnya, tidak ada harta karun di dunia ini yang menarik perhatian mereka. Apa yang mereka kejar adalah bagaimana melampaui langkah kedua menuju langkah ketiga legendaris yang impikan mereka. Namun, langkah ketiga ini terlalu halus, dan jalannya tidak jelas. Seseorang hanya bisa menunggu hingga 5 penyakit hawar surga tiba satu per satu. Pada akhirnya mereka akan menjadi sebutir pasir di antara ombak dan mati. Bagi monster tua yang telah berumur panjang, itu bukan lagi mimpi atau harapan untuk mencapai langkah ketiga, tapi keinginan untuk hidup. Hanya dengan kekuatan langkah ketiga mereka dapat menanggung 5 penyakit surga, jika tidak, yang menunggu mereka adalah kematian. Pada saat ini, seorang anggota dari sistem di bawah alam surgawi angin tiba di sistem bintang aliansi. Meskipun dia belum mencapai langkah ketiga, dia telah melewati penyakit hawar surga yang keempat. 5 penyakit hawar surga adalah hal yang harus dihadapi oleh semua pihak penghancur nirwana. Setiap kali mereka melewati penyakit hawar surga, kekuatan mereka akan meningkat pesat. Namun, itu terlalu sulit, dan kegagalan berarti mereka akan segera mati. Alasan orang ini tidak dapat melewati penyakit hawar surga keempat justru karena dia memiliki harta ajaib. Harta karun ini adalah harta karun nirwana. Setelah berburu, harta karun nirwana tampaknya berasal dari zaman purba, tetapi jumlah yang tersisa sangat sedikit. Meskipun demikian, monster-monster tua penghancur nirvana itu menemukan catatan harta karun yang berada di luar harta karun Void tetapi berada di urutan kedua setelah harta karun nirvana. Ini adalah harta karun Pseudo Nirvana Void. Meskipun harta karun Pseudo Nirvana Void tidak selangkah harta karun nirvana, hanya jumlah yang ditelan yang masih ada. Hampir semuanya berada di tangan para penggarap puncak Nirvana Shatterer. Persyaratan untuk bergabung dengan kelompok tetua aliansi adalah memiliki harta karun Pseudo Nirvana Void. Selain fakta bahwa harta karun ini sangat kuat, mereka juga memainkan peran tertentu dalam membantu seorang ahli melawan 5 penyakit hawar surga. Harta karun Pseudo Nirvana Void juga dibagi menjadi beberapa level. Mereka terbagi menjadi tingkat rendah, menengah, tinggi, dan atas, seperti harta karun biasa. Bagaimanapun, semua harta ini ditinggalkan oleh nenek moyang. Keturunannya bahkan tidak tahu cara membuatnya, apalagi mengkategorikannya dengan benar. Itu dapat menyerap niat membunuh seseorang, membentuk ilusi, dan memiliki kekuatan seperti itu. Harta di tangan Wang Lin mungkin adalah Pseudo Nirvana Void berkualitas tinggi, atau bahkan harta karun Pseudo Nirvana Void puncak. Wanita cantik itu dan terkejut memenuhi ketakutan matanya. Saat mereka sedang berpikir, suara gemuruh datang dari luar. Pria berpakaian hitam segera melompat ke antara patung-patung itu dan meniru Wang Lin untuk meninggalkan tempat ini. Tuan Void dan wanita cantik itu juga terbang. Pada saat ini, di lantai 2 Gua Kaisar Langit, ada kilatan cahaya ungu di sebuah paviliun dekat bagian tengah lantai 2. Sosok Wang Lin keluar dari cahaya. Seorang yang berkolaborasi dengan Nirvana Shatterer secara tak terduga sulit untuk dibunuh. Master Void terluka parah, tapi masih belum mati. Ada juga wanita cantik itu, dan saat ini, ketika Wang Lin muncul, dia segera batuk seteguk darah dan menunjukkan tanda kelelahan yang jarang terjadi. Namun, pedang besi ini di luar imajinasiku. Saya tidak menyangka ia akan memiliki kekuatan sebesar ini. Jika saya bisa mendapatkan pedang besi kelima untuk sarung pedang dan menggunakannya.
Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan penutup kepalanya. Jika dia menggunakannya pada saat yang sama, kemungkinan besar dia akan habis dalam sekejap. Dia memasukkan kembali pedang besi itu ke dalam sarung pedang dan memasukkannya kembali ke dalam tasnya. Wang Lin mengeluarkan beberapa pil dan memasaknya. Tanpa menunggu mereka mencernanya, dia mengatupkan giginya dan bergerak maju. Dia telah memasang muka dan menggunakan bentuk momentumnya untuk melukai Master Void secara serius sehingga mengejutkan pria berkulit hitam dan wanita cantik. Kalau tidak, jika keduanya menyerang, Wang Lin pasti sudah mati. Saat ini, dia tidak punya waktu untuk duduk dan memulihkan diri. Dia harus menggunakan keuntungannya dalam mengetahui tata letak gua untuk menciptakan jarak antara dia dan mereka. Setelah menarik napas dalam-dalam, Wang Lin melewati berbagai batasan dan segera tiba di salah satu mata batasan yang ditandai di peta. Setelah melihatnya, Wang Lin segera mengkonfirmasi spekulasi bahwa ada orang lain yang datang ke sini lebih dulu dan melanggar batasannya. Tidak diketahui di lantai berapa pencapaian mereka. Dia menyeret tubuhnya yang lelah menuju istana di tengah yang dikelilingi kabut hitam. 6 lantai pertama Gua Kaisar Langit sebagian besar memiliki struktur yang sama. Dengan keakraban Wang Lin, meskipun dia lebih lambat dari biasanya, dia masih dengan cepat sampai di tengah lantai 2 tempat pintu masuk ke lantai 3 berada. Pada saat ini, pria berbaju hitam, wanita cantik, dan Master Void yang terluka parah juga tiba di lantai 2. Master Void yang terluka parah tidak lagi sombong seperti saat dia berada di lantai pertama. Dia bergerak maju perlahan, dan ini memberi Wang Lin waktu di istana di lantai 2. Tidak ada patung di sini, hanya 9 tempat lilin batu. Wang Lin menenangkan hatinya yang cemas, dan setelah mengamati dengan cermat dalam waktu yang lama, dia mengerutkan kening. Namun, dia tiba-tiba muncul di tempat lilin di atas meja, dan dia melihat jejak gerakan samar. Ada jejak yang dalam dan dangkal, sehingga dipindahkan lebih dari satu kali. Hal itu jelas dibuat untuk membingungkan masyarakat. Matanya berbinar, dan dia berjongkok dan mengamatinya dengan cermat. Pemandangannya bersinar angsur bersinar. Dia merasakan secerca energi pedang dari lilin-lilin ini. Energi pedang ini sangat luar biasa, meskipun orang lain merasakannya, mereka akan mengira itu hanyalah sisa dari seseorang yang mencoba memecahkan tempat lilin dengan paksa. Namun, kepada Wang Lin, artinya penting. Pedang energi senior Zhou Yi. Jika dia meninggalkan pedang energi di sini, itu berarti dia sudah berada di lantai 3, jadi mengapa dia meninggalkannya di sini? Mungkin, mata Wang Lin membuka. Dia telah memulihkan energi asal dalam perjalanan ke sini. Sekarang dia memegang tangannya dan 9 tempat lilin itu langsung menyala. Saat lilin menyala, cahaya dari api mengelilingi Wang Lin, dan dia menghilang ke lantai 3. Memindahkan kandil hanya akan membingungkan orang lain. Bahkan perjalanannya hanya untuk mengalihkan perhatian orang dari kenyataan bahwa tempat lilin perlu dinyalakan. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, Wang Lin menghabiskan 2 bulan di Gua Kaisar Langit. Dalam 2 bulan ini, ia hanya memiliki waktu singkat untuk pulih. Sisa waktunya dihabiskan untuk melewati setiap lantai. Semakin dalam dia melangkah, semakin kuat kekuatannya. Bahkan dengan pengetahuan Wang Lin dan instruksi peta, butuh beberapa waktu untuk melewatinya. Yang paling banyak mestana di tengah setiap lantai. Itu seperti bola misteri yang membutuhkan banyak usaha untuk menemukan pintu masuk ke lantai berikutnya. Kalau memang begitu, itu bukan masalah besar, tapi setelah lantai 4, peta menunjukkan banyak ruang penyimpanan juga. Wang Lin secara alami tidak mau membiarkan mereka pergi, jadi dia memeriksanya. Sebagian besar sudah dibuka oleh orang lain, namun masih ada beberapa tempat yang belum ditemukan. Wang Lin memindahkan semua yang dia temukan ke dalam tasnya. Memikirkan panennya dalam 2 bulan ini saja sudah membuat Wang Lin bersemangat. Bahkan dia sangat terkejut dengan barang-barang di dalam ruang penyimpanan. Ketika sampai pada hal-hal seperti batu giok surgawi, Wang Lin memiliki cukup uang untuk memenuhi sekte selama 1000 tahun. Ada banyak hal lainnya juga. Dari sudut pandang Wang Lin, ruang penyimpanan ini adalah tempat penyimpanan yang didirikan oleh Kaisar Langit King Lin. Jelas ada tujuan dari semua itu. Wang Lin tidak tahu apa tujuan King Lin, tetapi barang-barang itu sekarang menjadi miliknya, yang membuat Wang Lin bersemangat selama beberapa hari. Yang lebih menarik lagi adalah menurut batu giok itu, ada 2 susunan transfer ke ruang penyimpanan di lantai 6.
Salah satunya berisi banyak pil surgawi dan ramuan dari sebelum alam surgawi runtuh. Pada saat ini, pil dan ramuan itu lebih penting daripada harta karun apapun. Selama 2 bulan ini, Wang Lin masih belum memulihkan kekuatan penuhnya. Cedera fisiknya tidak lagi menjadi masalah karena pemulihannya yang kuat dari tubuh dewa kunonya. Masalahnya adalah hilangnya energi asal dan bagaimana jiwa timbul melemah karena menggunakan pedang besi. Jika dia tidak meminum pil, akan sulit pulih dalam waktu singkat. Wang Lin hampir kehabisan pil, dan menambahkan bahaya yang ada di mana-mana, Wang Lin benar-benar harus mendapatkan ruang penyimpanan yang penuh dengan pil. Pada hari ini, ada kilatan cahaya di tepi lantai 6. Wang Lin keluar dari cahaya. Tempat dia muncul dikelilingi oleh paviliun, seolah-olah itu adalah taman kecilnya sendiri. Ada daerah pegunungan yang terdengar dan sungai yang mengalir tidak jauh. Suara aliran sungai menggema dan sangat menenangkan. Di lantai 6, Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan melihat sekelilingnya. Setelah dengan cepat mencocokkan lokasinya dengan peta, dia langsung mengetahui lokasinya saat ini. Mata Wang Lin memenuhi tekad saat dia menyerang ke arah kanan. Saya harus mendapatkan pil itu. Wang Lin bergerak sangat cepat melewatinya, tapi segera dia berhenti dan melihat lurus ke depan. Ada seseorang di sini. Wang Lin telah memperhatikan banyak jejak orang saat dia melewati lantai 2 hingga 5, tapi dia belum pernah bertemu siapapun. Ini adalah pertama kalinya dia mendeteksi seseorang. Pasti tidak mudah bagi adik untuk sampai di sini. Suara sedikit mengejutkan terdengar dari depan. 2 orang keluar dari gunung palsu sebelum Wang Lin. Itu adalah seorang pria dan seorang wanita. Pria itu memiliki aura surgawi, dan dia sangat tampan dan dia tersenyum pada Wang Lin. Di belakangnya, wanita itu memiliki lembut, tapi ada juga sedikit mengecewakan. Dia rupanya tidak menyangka Wang Lin bisa tiba di sini. Melihatnya adalah pasangan budidaya awan surgawi, ekspresi Wang Lin tenang, tapi hatinya waspada. Tingkat budidayanya belum pulih, dan ia berada pada kondisi terlemahnya di dalam gua Kaisar Langit. Kecerobohan apapun bisa membuatnya dihilangkan. Setelah dia dengan tenang mengambil langkah mundur di samping batasan, Wang Lin menggenggam tangannya dan berkata, "Salam, Senior Celestial Cloud." Saat dia berbicara, dia melihat ke belakang mereka dan tidak melihat Zhou Yi, menyebabkan hatinya tenggelam. Pengetahuan adik tentang misteri yang sungguh misterius, sepertinya aku terlalu meremehkanmu. Wang Wei tertawa. Dia tidak tahu banyak tentang Wang Lin, dan Zhou Yi tidak pernah mengatakan apapun tentang Wang Lin. Dari sudut pandang Wang Wei, agar Wang Lin dapat menembus batasan untuk sampai ke sini, maka kemampuan batasan Wang Lin harus sudah berada di puncaknya. Mengenai luka-luka Wang Lin, Wang Wei secara alami melihatnya. Pasangan budidaya awan surgawi sangat aneh bagi Wang Lin. Ketika gua Kaisar Langit dibuka, semua orang seharusnya tersedot ke dalam dunia botol. Namun, bahkan setelah dunia runtuh, mereka tidak muncul, namun seseorang muncul di sini. Wang Lin tidak mau berbicara terlalu banyak dengan keduanya, dan karena Zhou Yi tidak ada di sini, dia punya spekulasi sendiri. Selain itu, dia terluka, jadi dia mundur dan berkata, "Jika kalian berdua senior tidak punya apa-apa lagi, maka junior akan pergi." Dengan itu, Wang Lin segera mundur. Dia hendak berkeliling dari samping ke tempat penyimpanan pil. Senyuman di senyuman Wang Wei tetap ada dan dia hanya menggelengkan kepalanya sedikit. Baru setelah Wang Lin menghilang dari batasan dia berkata, "Si kecil ini sangat menarik." Pasangan budidayanya, Hu Juan, juga tersenyum. Wang Lin ini sangat berhati-hati. Awalnya, aku ingin berbicara lebih banyak dengannya, tapi dia ditakuti olehmu. Wang Wei tertawa. Dia tidak takut padaku, dia hanya punya tempat lain untuk dituju. Lihat bagaimana dia dengan lancar memasuki batasan itu tanpa mengaktifkannya. Entah dia memiliki pemahaman yang sangat baik tentang tentakel di sini, atau kemampuan mengayunkannya sekali lagi melebihi ekspektasi saya. Hu Juan melihat ke tempat Wang Lin menghilang sebelum dia sedikit mengernyit dan dengan lembut berkata, "Dengan usianya, saya lebih percaya dia memahami tempat ini dengan sangat baik." Wang Wei tersenyum pada Hu Juan dan tertawa. "Apakah Anda merasa tidak adil karena dia bisa melewati batasan di sini dengan begitu mudah? Tapi saya setuju, dia sepertinya sangat memahami tempatnya, dan itu membuat ini semakin menarik." "Apa yang tidak adil? Ah, kamu masih memanjakanku di usia segini.
Zhu Huan tersenyum. Matanya seperti bulan sabit, sangat indah. Wang Wei juga tersenyum, dan ekspresi dipenuhi dengan kebijaksanaan saat dia berkata, sebelumnya, kami mengira bahwa roh pedang memiliki teman. Jika aku tidak salah, rekan roh pedang itu adalah dia. Hu Juan terkejut. Setelah berpikir dengan hati-hati, dia tersenyum. Jika kamu berkata begitu, maka itu benar. Jika memang begitu, maka dia bukanlah musuh. Melihat dari mana asalnya, jika dia benar-benar memahami tempat ini dengan baik, dia pasti pergi ke tempat Kaisar Langit menyimpan pilnya. Kami akan pergi melihatnya. Roh pedang pasti ada di sana juga. Keduanya pasti punya rahasia di antara mereka. Wang Wei tersenyum dan berjalan ke depan. Hu Juan memandang Wang Wei, dan matanya dipenuhi kelembutan. Hu Juan sangat percaya dengan semua perhitungan Wang Wei. Dia mengambil langkahnya dan berjalan di samping Wang Wei. Saat Wang Lin mundur, dia mengalami gerakan gemetar. Pembatasan di lantai 6 jauh lebih rumit, sehingga mempengaruhi kecepatan Wang Lin. Dia bisa langsung melewati beberapa batasan, tetapi batasan lainnya mengharuskan dia menghitungnya dengan cermat sebelum mengambil langkah. Setelah menggunakan waktu 7 hari, Wang Lin mengitari area ini dan mendekati lokasi penyimpanan pil. Menurut peta, ini adalah ruang yang ditentukan, dan di dalamnya terdapat susunan transfer ke tempat penyimpanan pil. Melihat ruang yang ditentukan dari jauh, Wang Lin berjalan ke arahnya. Saat dia berjalan, kesadaran ilahinya menyebar, tetapi tidak terlalu jauh, dan dia mengamati batasan di sekitarnya. Berdasarkan keinginannya untuk berada di sekitarnya, dia akan tahu jika ada orang yang mendekat. Ruang ini tidak besar, dan ada taman di sebelahnya, tapi dipenuhi tanaman layu. Saat Wang Lin mendekat dan hendak memasuki taman, dia berhenti. Wang Lin mengungkapkan ruang yang dideskripsikan dan samar-samar merasa bahwa batasan di sini sedikit berbeda dari yang ada di peta. Sepanjang perjalanan ke sini, peta 5 lantai pertama sangat akurat, dan batasannya hanya berbeda di tempat ini. Satu-satunya penjelasan adalah seseorang telah menjelajahi batasan di sini. Ekspresinya menjadi suram. Wang Lin melihat sekeliling dan matanya berbinar saat dia mengamati batasan tersebut. Setelah sekian lama melihat beberapa petunjuk, tapi petunjuk itu membuatnya semakin mengerutkan kening. Dari apa yang dia lihat, beberapa batasan telah ditambahkan di atas dan menyebabkan sedikit perubahan. Namun, tambahan yang ditambahkan kemudian di luar dugaan menyatu sempurna dengan keinginan yang sudah ada. Pembatasannya sangat berubah, dan setiap orang menerapkan implementasi secara berbeda. Karena kepribadian, pengalaman, pemahaman tentang batasan, dan tingkat kelemahan mereka, bahkan jika batasan yang sama diterapkan oleh 100 orang, mereka akan sangat berbeda dengan orang yang memahaminya, meskipun mereka terlihat sama di permukaan. Akibatnya, terjemahan yang diubah ini tidak terbayangkan dan jelas menumbangkan pemahamannya tentang tindakan. Tak disangka itu menyatu dengan begitu sempurna. Dari pemahaman saya tentang kekuatan dan pewarisan kekuatan pemusnahan, tidak mungkin fusi menjadi begitu sempurna ketika menempatkan kekuatan yang secara paksa mengubah kekuatan yang lain. Bahkan jika memungkinkan, itu haruslah seseorang yang kemampuan keinginannya telah mencapai puncaknya, dan mampu mengubah beberapa batasan pemula. Namun, ini adalah lantai 6 Gua Kaisar Langit, tempat dengan batasan yang jarang terlihat, jadi bagaimana bisa diubah begitu sempurna oleh seseorang? Jika memang ada orang seperti itu, maka semua batasan di dalam gua ini akan menjadi permainan anak-anak bagi mereka dan mereka dapat dengan mudah bergerak melewati 9 lantai. Wang Lin terkejut dengan gagasan ini. Dia tidak mau mempercayainya, dan dia memeriksanya dengan cermat sekali lagi. Penggabungan batasan di sini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dijelaskan dengan kata sempurna lagi. Ini seperti orang yang sama yang menyempurnakan batasannya sendiri di waktu lain. Mungkinkah? Sebuah pikiran melintas di benak Wang Lin dan matanya melebar. Mungkinkah orang yang menempatkan semua batasan di Gua Kaisar Langit dan orang yang mengubah batasan di sini adalah orang yang sama? Wang Lin tersentak. Jawaban ini akan menjelaskan semuanya, tapi itu terlalu tidak masuk akal. Wang Lin mengungkapkan batasan tersebut dan samar-samar merasa jika tebakannya benar, maka dia telah menemukan jaring yang besar. Dia hanya tidak tahu siapa yang memasang jaring. Pikiran pertama yang muncul di benak Wang Lin adalah pasangan budidaya awan surgawi. Setelah mempertimbangkan sedikit,
Wang Lin tidak mau menyerah begitu saja, karena pil itu terlalu penting baginya. Wang Lin menatapnya dan mulai melakukan deduksi sendiri. Pembatasan di sini sangat rumit dan jelas dilakukan untuk mencegah orang lain masuk. Wang Lin hanya duduk, dan kilatan cahaya muncul di matanya. Dia menggenggam tas pegangannya dan kompas muncul di tangannya. Dia duduk di sana selama 3 hari. Setelah 3 hari, mata Wang Lin perlahan menjadi merah. Perubahan batasan yang tak terhitung jumlahnya terlintas di kepalanya saat dia mencari cara yang tepat untuk memecahkannya. Pada hari keempat, Wang Lin mengangkat kepalanya. Dia berdiri dan tiba di depan ruang yang bersejarah. Dia kemudian berjalan 3 langkah ke depan tanpa ragu. Wang Lin mengungkapkan keraguannya pada langkah kelima. Menurut perhitungannya, langkah kelima adalah langkah tersulit untuk menemukan jawaban yang benar. Sepertinya kemanapun dia melangkah, itu salah. Langkah kelima, mata Wang Lin berbinar, dan setelah sekian lama, dia tersenyum. Tidak ada langkah kelima. Ketika dia melangkah keluar, langkah kelimanya mendarat di basah kuyup dan dia melompat, mendarat di tanah di depan. Hasilnya, itulah langkah keenam. Setelah mendarat, Wang Lin segera mengamati sekelilingnya untuk memastikan dia tidak melakukan tindakan dan menghela napas. Kemudian dia dengan cepat melewati batasan ini dan muncul di luar ruang yang ditentukan. Saat dia hendak masuk, ekspresi berubah dan dia tiba-tiba mundur. Saat dia mundur, pintu terbuka dan seberkas energi pedang keluar. Pedang energi mendekat, tetapi setelah melihat Wang Lin, suara terkejut datang dari pedang energi. Tak lama kemudian, pedang energi menyebar, menampakkan sosok putih. Itu adalah Zhou Yi. Wang Lin berhenti mundur setelah melihat Zhou Yi dengan jelas dan meletakkannya. Dia tidak berbicara, dia melihat ke ruang ditentukan terlebih dahulu. Bagian dalam dan luar seperti 2 dunia berbeda yang tidak dapat ditembus oleh indera ketuhanan. Itu menjelaskan mengapa Zhou Yi tidak mengetahui Wang Lin telah datang dan Wang Lin tidak mendeteksi Zhou Yi. Aku tahu kamu akan bisa tiba di sini. Melihat Wang Lin, Zhou Yi mengungkapkan kesedihan dan senyuman. Ada juga sedikit kenangan. Di mata Wang Lin, Zhou Yi telah banyak berubah. Yang mengejutkannya adalah aura yang sangat mirip dengan harta karun Pseudo-Nirvana Void yang berasal dari Zhou Yi. Wang Lin menyapa senior. Beraninya aku melupakan janji yang kubuat sebelumnya. Tidak peduli betapa berbahayanya tempat ini, aku akan membawa tubuh King Xuang ke sini. Melihat Zhou Yi membuat Wang Lin emosional. Zhou Yi adalah salah satu dari sedikit dermawan yang dimilikinya, dan tidak peduli berapapun tingkat pencapaian yang dicapai Wang Lin, dia akan selalu menghormati Zhou Yi. Zhou Yi mengungkapkan ekspresi melankolis saat dia melihat Wang Lin, dan dia menenangkannya. Tidak perlu memanggilku, senior, jika hanya ada kita. Jika kamu tidak keberatan, panggil saja aku, kakak Zhou. Mata Zhou Yi tiba-tiba bergabung dan dia dengan hati-hati menatap Wang Lin. Siapa yang melukaimu begitu serius? Jiwa asalmu redup, dan karena pemulihannya terlalu lambat, hal itu menyebabkan lebih banyak bahaya tersembunyi di masa depan. Ada rasa dingin dari ekspresi Zhou Yi. Wang Lin tersenyum masam dan menjelaskan masalahnya kepada Zhou Yi. Dia tidak menyebutkan asal-usulnya dan hanya berbicara tentang kebangkitan Vermilion Bird. Bukan karena Wang Lin tidak mempercayai Zhou Yi, tapi masalah asal-usul sumber itu terlalu penting. Tuan Batal, cahaya dingin melintas di mata Zhou Yi, dan ada sedikit rasa yang menyebabkannya menuju Wang Lin. Jika bukan karena membawakanku King Xuang, dia tidak akan berada dalam bahaya seperti itu. Tuan Void, aku akan mengingat orang itu. Zhou Yi mengangguk dan tidak bertanya lebih banyak, tapi dia mengukir Master Void ke dalam hatinya. Menyakiti Wang Lin, yang datang untuk membawakannya King Xuang, menyentuh intinya. Jika ada kesempatan, mengingat kepribadian Zhou Yi, dia akan membuat Master Void membayar harga yang sangat mahal. Anda pasti datang untuk mengambil pil di sini, meskipun sebagian besar pil telah diminum oleh pasangan budidaya awan surgawi. Yang tersisa hanyalah yang berguna bagi tubuh roh. Mereka tidak mengambilnya karena metode penyimpanannya sangat rumit. Saat Zhou Yi berbicara, dia tiba-tiba mengganti topik dan berkata, tapi jangan khawatir, saya akan menemukan cara untuk memberikanmu pil itu. Setelah Zhou Yi selesai berbicara, dia berubah menjadi pedang sinar energi dan keluar dari batasan ruang yang ditentukan. Dia muncul di udara dan menggenggam tangannya. Pasangan senior Celestial Cloud, orang ini adalah teman lamaku.
Tolong beri aku beberapa pil. Sebuah tawa terdengar dari kejauhan. Ada kilatan cahaya dari hutan ungu di persahabatan dan Wang Wei serta Hu Juan berjalan keluar. Mereka berdua berjalan perlahan, tapi anehnya, mereka hanya butuh 3 langkah untuk mencapai ruang tertentu. Wang Wei mengulurkan tangannya, menyebabkan batasan di luar ruang menghilang seolah-olah tidak pernah ada. Hal ini membuat murid-murid Wang Lin mengecil dengan keras. Saya sudah menduga bahwa adik Wang memiliki hubungan dengan roh pedang ini. Tampaknya tebakanku benar, canda Wang Wei saat tangan terulur dan retakan segera muncul di hadapannya. 6 botol giok ungu terbang ke telapak tangan. 6 botol pil Celestial Gathering peringkat 5 ini mungkin berguna bagi Anda. Dengan itu, Wang Wei membayangkan tangannya dan 6 botol pil terbang menuju Wang Lin. Energi spiritual surgawi yang padat berasal dari 6 botol batu giok ungu, dan bau di dalamnya sangat menyegarkan. Wang Lin memegang 6 botol dan menyesapnya dengan akal sehatnya. Ia tidak langsung mengonsumsinya, melainkan meninya. Hu Juan dengan hati-hati memandang Wang Lin dan tiba-tiba berkata, Anda adalah pewaris pembatasan pemusnahan. Wang Lin tenang saat dia memandang Hu Juan dan dengan tenang berkata, saya bukan pewarisnya, saya hanya tahu sebagian. Ketika Zhou Yi melihat Wang Wei hanya memberikan 6 botol pil pengumpulan surgawi kepada Wang Lin, dia hanya bisa mengerutkan kening. Setelah merenung sebentar, dia melihat ke arah Wang Wei dan berkata, Senior Wang Wei, orang ini bukan hanya teman lamaku, tapi dia juga dermawanku. Ada sesuatu yang tidak kukatakan sebelumnya, tapi aku menyegelnya di sini dan dia menyelamatkanku. Jika bukan karena dia, saya tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu senior. Wang Wei menatap Zhou Yi dengan penuh arti sebelum tangannya meraih celah itu sekali lagi. Kali ini, 5 botol giok 5 warna terbang keluar. Dia melemparkannya ke Wang Lin. Pil ini dikenal sebagai pil penghindaran surga. Itu adalah pil surga peringkat 4, dan meminumnya akan sangat mengurangi cedera Anda. Wang Lin mengambil botol-botol itu dan mendinginkannya dengan akal sehatnya. Energi spiritual surgawi di dalam botol-botol ini sangat mengerikan, jauh lebih banyak daripada 6 botol pil pengumpulan surgawi yang dia dapatkan sebelumnya. Zhou Yi mengerutkan keningnya sekali lagi, tampaknya masih agak tidak puas, dan tidak lagi mengepalkan tangannya. Karena senior tahu tentang roh pedang surgawi hujan, maka saya kira Anda juga tahu tentang Dewa Langit Hujan King Suang. Mata Wang Wei tiba-tiba bertanya. Dia tidak bertanya tetapi mengeluarkan 3 botol lagi dari celahnya. Dia tidak memperkenalkannya dan langsung melemparkannya ke Wang Lin. Wang Lin menangkapnya, dan setelah dia mendinginkannya, ekspresinya berubah. Energi spiritual surgawi di dalam botol ketiga ini bahkan lebih kuat dari botol 5 warna. Ini jelas lebih baik. Junior pernah tergila-gila dengan mayat wanita di alam surgawi hujan. Saya membangun pagoda batu giok surgawi untuk menyimpan mayat agar tidak membusuk dan membiarkannya ada selamanya. Mata Zhou Yi dipenuhi dengan nostalgia saat dia mengingat masa lalu. Petik 2. Belakangan aku mengetahui bahwa dia bukanlah Ting Er, melainkan penguasa langit King Suang. Ekspresi Wang Wei berubah. Dia khawatir dia akan menghancurkan roh jika dia menggunakan pencarian jiwa, jadi dia menahan diri untuk bertanya. Namun, sekarang setelah dia mendengar ceritanya, gelombang muncul di hatinya. Hu Juan mengungkapkan sedikit kegembiraan di matanya. Keduanya saling memandang sebelum Wang Wei mencapai celah itu sekali lagi. Kali ini, puluhan botol berwarna terbang menuju Wang Lin. Menatap Zhou Yi, Wang Wei berkata, lanjutkan ceritamu. Ekspresi Wang Lin menjadi aneh. Dia akhirnya mengerti apa yang dimaksud Zhou Yi ketika dia mengatakan dia akan menemukan cara untuk mendapatkan pil tersebut. Terakhir kali aku membawa Ting Er ke alam surgawi hujan adalah saat aku bertemu Wang Lin. Kenangan di mata Zhou Yi menjadi semakin kuat. Dia tampak benar-benar tenggelam dalam kenangan indah dan berkesan, dan wajahnya menunjukkan senyuman melankolis. Saat dia berbicara, segala sesuatu yang terjadi di alam surgawi hujan diangkat. Saat Wang Lin mendengarkan, dia juga teringat akan apa yang terjadi. Wang Wei dan Hu Juan dibawa kembali ke kenangan realistis ini. Ketika mereka mendengar seseorang ingin mencuri King Suang, jejak niat membunuh muncul di ekspresi lembut Hu Juan dan mata Wang Wei menjadi dingin, melepaskan tekanan yang kuat. Zhou Yi bergumam, saya rela membakar segalanya untuknya. Saya tidak menyesal. Bahkan sekarang, Zhou Yi tidak menyesali perbuatannya.
Setelah mendengar bahwa Zhou Yi telah membakar jiwanya untuk mencapai tahap ascenden dan mendapatkan kembali kewarasannya demi melindungi tubuh King Xuang tetapi tetap tidak menyesalinya, ada sedikit rasa kasihan dalam tatapan Hu Juan terhadap Zhou Yi. Nasib yang sangat buruk. Wang Wei menghela nafas. Dengan tingkat kultivasi dan pengalamannya, dia secara alami dapat mengetahui apakah yang dikatakan Zhou Yi itu benar atau bohong. Jiwa yang tersisa telah terbentuk di dalam King Xuang karena obsesinya selama ribuan tahun, dan dia terbangun. Dia menghidupkan kembali Zhou Yi, yang berada di ambang kematian, dan menjadikannya roh pedang surgawi hujan yang baru. Setelah mendengar cerita dari mulut Zhou Yi, Wang Wei dan Hu Juan merenung dalam hati. Setelah sekian lama, Wang Wei menghela nafas dan menggenggam tangannya ke arah Zhou Yi. Saya akan mengingat kebaikan saudara Zhou kepada King Xuang. Jika saya telah melakukan sesuatu yang menyinggung saudara Zhou, mohon jangan tersinggung. Ekspresi Hu Juan dipenuhi dengan rasa sakit saat dia memandang Zhou Yi dan berkata, kami tidak akan melupakan rahmat saudara Zhou. Keduanya dapat dengan mudah melihat apakah itu benar atau bohong. Ditambah dengan spekulasi mereka sebelumnya, bagaimana mungkin mereka tidak mempercayai kata-kata Zhou Yi. Juga, identitas Zhou Yi sebagai pedang surgawi hujan menjelaskan segalanya. Saya berasumsi bahwa adik Wang Lin ada di sini untuk membawa jenazah King Xuang. Wang Wei memandang Wang Lin dan tidak bisa menahan ekspresi kekagumannya. Kalau dipikir-pikir lagi, dia tidak terlalu memperhatikan Wang Lin, tapi dia tidak menyangka Wang Lin menjadi orang yang benar. Pada saat ini, sepertinya masalah telah diselesaikan, namun Wang Lin tidak segera mengeluarkan tubuh King Xuang. Sebaliknya, dia mundur beberapa langkah, memandang Wang Wei dan Hu Juan, dan berkata, apa sebenarnya identitas senior? Wang Wei semakin mengagumi kehati-hatian Wang Lin. Kehati-hatian yang ditunjukkan Wang Lin berarti dia benar-benar peduli dengan janjinya kepada Zhou Yi. Lupakan, aku sudah lama tidak memberitahu siapapun identitasku kepada siapapun. Karena kamu dan Zhou Yi telah banyak membantu kami dan juga Kaisar Langit King Lin. Aku tidak bisa merahasiakannya dari kalian berdua. Wang Wei menghela nafas sambil melihat ke arah tengah lantai 6. Ada sedikit rasa melankolis di wajahnya. Saya adalah penjaga nomor 1 di bawah Kaisar Langit King Lin dan pada saat yang sama. Saya juga murid keduanya. Saat Wang Wei berbicara tentang identitasnya, aura yang tak terlukiskan menyebar dari tubuhnya. Aura ini mengandung arogansi yang menggemparkan surga. Dalam sekejap, Wang Lin bisa merasakan Wang Wei di alam surgawi. Hu Juan dengan lembut berkata, saya murid ketujuh guru, dan saya tumbuh bersama dengan adik King Xuang. Saat alam surgawi runtuh karena musibah, kami beruntung dan kebetulan berada di luar, sehingga terhindar dari musibah tersebut. Setelah mengetahui bahwa guru tidak meninggal namun terluka parah dan bersembunyi, kami mencari di banyak gua selama bertahun-tahun. Akhirnya, kami dapat menentukan bahwa guru berada di alam surga roh surgawi. Pikiran Wang Lin terkejut, dan dia mulai berpikir dalam diam. Hu Juan memandang Wang Lin dan memutar tangannya pada batasan di sebelah kanan. Pembatasan tersebut segera berubah dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Kamu seharusnya melihat perbedaan dalam batasan di sekitar ruang tertentu. Dengan rencana budidaya Anda seharusnya sudah bisa menebaknya. Setelah gua surgawi dibuka oleh guru, semua bangunan dan tindakan di sini saya dirikan atas perintah guru. Hanya saya yang dapat menambahkan dengan batasan sempurna di sini. Suara Hu Juan tidak nyaring, tetapi ketika terdengar di telinga Wang Lin, rasanya seperti gemuruh guntur. Wang Lin tersentak dan tersenyum kecut. Jadi itu benar-benar kamu. Saya pikir itu senior Wang Wei. Wang Wei menggelengkan kepalanya dan tertawa. Kultivasi membantu saya lebih lemah dari miliknya, atau saya tidak akan kalah dalam taruhan mengenai kekuatan Anda saat itu. Wang Lin memegang tas pegangannya dan mengeluarkan hendak pagoda surgawi. Namun, pada saat ini, ekspresi Wang Lin berubah dan dia tiba-tiba melihat ke kedamaian. Tawa tajam menggema di lantai 6 saat ini. Saat tawa tajam terdengar, Wang Lin melihat orang botak yang sepertinya berjalan di dalam mimpi dan segera datang ke sini. Bei Lou, mata Wang Lin berbinar. Sungguh murid King Lin yang baik yang benar-benar mempengaruhi iblis In. Bei Lou mengambil beberapa langkah dan memperhatikan Wang Lin. Dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Kamu bisa sampai di sini. Mata Bei Lou menunjukkan cahaya yang aneh. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Wei.
Dia menyalakan dingin dan maju ke depan. Tangannya membentuk segel dan tirai hujan segera muncul dan melesat ke arah Beilou. Hu Juan melangkah ke dalam batasan di samping dan menggigit ujung jari tempatnya. Lalu dia dengan cepat menggambar tanda-tanda aneh di udara. Setelah rune muncul, ia mengeluarkan gelombang cahaya hantu. Tepat pada saat ini, semua batasan di lantai 6 Gua Kaisar Langit tampak hidup dan tiba-tiba menyala pada saat yang sama, seolah-olah semuanya dipicu secara bersamaan. Mereka datang dari segala arah dan terbang langsung ke Demon kuno Beilou. Langit dipenuhi dengan batasan, dan seperti yang ditampilkan Hu Juan, semua batasan ini berkumpul. Iblis kuno Beilou menekan tangannya ke samping, menyebabkan gelombang energi iblis yang kuat muncul, dan membentuk poros energi iblis. Iblis ini tidak ingin bertarung dengan kalian berdua. Kalian berdua ingin menyelamatkan King Lin, dan aku mengincar iblis kuno itu, Tajia. Meski tujuan kita berbeda, kita tetap bisa bekerja sama. Aku khawatir kalian berdua tidak cukup kuat untuk membuka segel yang dipasang Tajia. Denganku, kemungkinan putusnya akan lebih besar. Beilou berada di dalam pusaran, dan energi iblis berputar di sekelilingnya. Suaranya terdistorsi oleh ringkasan, dan ketika sampai di telinga seseorang, itu akan membuat mereka gemetar. Wang Lin sudah terluka, jadi wajahnya langsung pucat. Dia mengeluarkan beberapa pil dan melemparkannya ke mulutnya. Dia tidak punya waktu untuk mencernanya sebelum dia memutar energi asal di dalam tubuhnya, novel dalam. Bagaimana lamaranku? Jika kita terus bertarung, kamu tidak akan bisa menyelamatkan Kaisar Langit dan aku tidak akan bisa membunuh Tajia. Pada akhirnya, kami hanya akan membuatnya lebih mudah. Suara Beilou dipenuhi dengan niat jahat. Alasan Beilou mengatakan ini adalah karena dia sangat takut pada Wang Wei dan Hu Juan ketika mereka bekerja bersama, dan Hu Juan mengendalikan semua tindakan di sini. Ketika Beilou meninggalkan kolam pemakaman surgawi, dia sudah bertemu dengan mereka di lantai 4. Mereka melewati pertempuran yang sangat kejam, namun pada akhirnya, tidak ada pihak yang bisa membunuh satu sama lain. Namun karena Hu Juan, Beilou terjebak selama beberapa bulan. Dia datang ke sini bukan untuk terus berjuang, tapi untuk bekerja sama. Mata Hu Juan berbinar dan dia menatap Wang Wei. Saat Wang Wei menatap Beilou, rasa dingin di matanya perlahan menghilang. Dia membuka tangannya, menyebabkan tirai udara menghilang sebelum dia dengan tenang berkata, "Oke." Beilou sedikit dijantung dan mendarat di daratan dengan rileks, namun tetap menjaga jarak tertentu dari pasangan itu. Pandangannya terlihat pada Wang Lin dan dia tertawa. "Adik Wang, tingkat kerusakanmu tiba-tiba meningkat lagi. Namun, jika luka itu tidak segera disembuhkan, hal itu akan mempengaruhi Anda di kemudian hari. Lupakan saja, iblis ini hanya bisa datang ke sini karena kamu. Saya tidak berpikir orang lain akan membiarkan saya masuk. Meskipun aku punya obat untuk itu, lukamu pasti disebabkan oleh seseorang. Katakan padaku namanya dan aku akan membunuhmu sebagai balasan atas kebaikanmu." Ekspresi Wang Lin dingin. Dengan kecerdasannya, bagaimana mungkin dia tidak melihat godaan dan godaan dalam kata Beilou. Beilou jelas sangat terkejut Wang Lin bisa sampai di sana dan tidak tahu apa yang dia lakukan dengan pasangan awan surgawi. Wang Lin mengungkapkan senyuman tipis sambil mengepalkan tangannya dan berkata, "Terima kasih banyak, Tuan Iblis Kuno. Jika orang yang menyakitiku muncul, aku akan memperbaikinya. Tolong jangan mengingkari janjimu kalau begitu." Mata Beilou berbinar dan dia tertawa. Dia tidak menyebutkan hal ini lagi. Tentu saja tidak nyaman untuk mengeluarkan tubuh King Suang sekarang. Wang Wei mengeluarkan pil yang dibungkus dengan lilin hijau. Ada jejak kenangan di matanya saat dia menyerahkannya kepada Wang Lin. "Ini adalah pil hijau yang guru berikan kepada saya. Baik Anda mengolah energi surga spiritual atau energi asal, selama itu adalah energi dunia ini, semua luka dapat langsung disembuhkan setelah meminum pil ini. Saya tidak punya banyak pil yang tersisa. Anda dapat memilih untuk mengambilnya sekarang atau menyimpannya untuk nanti." Saat Wang Wei berbicara, dia dengan dingin menatap Beilou. Bukan hanya karena dia tidak punya banyak yang tersisa, dia hanya punya total 3. 1 bersama Hu Juan dan 2 bersamanya. Saat Beilou melihat lilin hijau itu, keseraka memenuhi matanya karena dia terlalu mengenalnya. Ketika dia dan iblis kuno Tajia menuduh menyerang King Lin, bahkan dengan luka parah King Lin, pil tersebut masih memiliki pengaruh.
Hal ini memungkinkan King Lin melakukan banyak perlawanan dan pada akhirnya menjadi alasan mengapa iblis kuno itu gagal. Memberikan pil ini berarti mereka memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Wang Lin. Ini juga berarti mereka masih memiliki sisa lagi. Meskipun aku tidak tahu apakah ini benar, jika pertarungan sesungguhnya dimulai, itu akan merepotkan. Pandangan Bei Lou menjauh dari pil. Sambil memegang pil itu, Wang Lin tidak langsung meminumnya melainkan memasukkannya ke dalam tasnya. Mereka bergerak menuju kabut gelap di tengah lantai 6 di bawah bimbingan Hu Juan. Zhou Yi masih melayang di samping Wang Lin. Wang Lin sangat lemah dan membutuhkan seseorang untuk menjaganya, jadi Zhou Yi tentu saja tidak akan pergi. Segera, kabut gelap muncul di hadapan mereka. Bei Lou menampilkan kabut hitam dengan kebencian di matanya. Jika bukan karena dia telah gagal, maka iblis kuno Tajai tidak akan bisa memanfaatkan kesempatan itu. Namun, ini bukanlah hal yang buruk. Bagaimana King Lin bisa meminta itu untuk menghadapinya? Tajia pasti tidak berhasil, atau dia sudah lama meninggalkan tempat ini. Setelah melangkah ke istana, Wang Lin segera melihat sebuah tablet batu di tanah. Tablet ini tingginya sekitar 20 kaki, dan satu-satunya yang ada di dalamnya hanyalah cetakan tangan. Wang Wei memandang Bei Lou dan berkata, 3 lantai terakhir adalah kamar pribadi guru. Saya tidak tahu apakah ada perubahan pada tempat-tempat itu. Untuk mendapatkan kesempatan yang lebih baik, kita harus menunggu lebih banyak orang yang datang. Wang Lin, luangkan waktu untuk menyembuhkan sehingga kamu memiliki kekuatan untuk melindungi dirimu sendiri. Mata Wang Lin bertanya, dia masih belum bisa melihat menembus pasangan awan surgawi. Mereka tidak ingin masuk dan sebenarnya ingin menunggu orang lain datang. Ada juga setan kuno Bei Lou. Dia tidak memikirkannya sama sekali, seolah-olah dia mempunyai pemikiran yang sama. Jangan terlalu banyak berpikir dan fokuslah pada penyembuhan. Saya telah melihat bahwa keduanya aneh, tetapi keduanya tidak akan merugikan kita. Zhou Yi berada di samping Wang Lin, dan dia mengirim pesan kepada Wang Lin melalui metode khusus yang hanya bisa digunakan oleh roh pedang. Wang Lin menunduk dan matanya berbinar. Dia duduk tetapi tidak mengeluarkan pil hijau. Sebaliknya, dia mengeluarkan pil lainnya dan memanaskannya satu persatu setelah memeriksanya. Dia kemudian menutup matanya dan fokus pada penyembuhan. Meskipun dia sedang menyembuhkan, dia tidak menyegel akal ilahinya. Meski akan mempengaruhi kecepatan penyembuhannya, dia harus tetap waspada di sini. Waktu perlahan berlalu, dan dalam sekejap mata, 7 hari berlalu. Selama waktu ini, Wang Wei dan Hu Juan sedang duduk seolah-olah sedang berada di dekatnya. Setan kuno Bei Lou juga sama. Wang Lin menghirup udara kotor. Luka-lukanya sudah sedikit pulih, namun bahaya yang tersembunyi masih ada. Untungnya, ada cukup pil untuk pulih sepenuhnya. Wang Lin mengeluarkan lebih banyak pil dan menyiapkannya setelah memeriksanya. Namun, perasaan ilahinya masih terbuka dan terkunci di pintu masuk. Dia sedang menunggu Master Void tiba. Dia percaya bahwa kelompok 3 Master Void akan menjadi kelompok pertama yang tiba. Waktu sepertinya berlanga, dan mudah bagi orang untuk melupakan waktu yang berlalu. Luka Wang Lin perlahan pulih karena banyaknya pil. Hari ini adalah hari ke-27 sejak semua orang mulai menunggu di aula. Sekitar tengah hari ketika Wang Wei dan Hu Juan membuka mata dan melihat ke pintu. Iblis kuno Bei Lou memilih lebih cepat dari mereka dalam melihat ke pintu. Fluktuasi datang dari akal ilahi Wang Lin. Saat matanya terbuka, muncul cahaya misterius saat dia melihat ke pintu. Seseorang perlahan masuk ke aula. Orang ini adalah seorang wanita yang dikelilingi kepingan salju. Kepingan salju menari-nari di sekelilingnya dan tampak sangat indah. Itu dia. Wang Lin menarik perhatiannya. Orang pertama yang tiba bukanlah kelompok Master Gadis Void yang terdiri dari 3 orang, tetapi berbaju merah muda yang diduga sebagai Brilliant Void Scientist. Ekspresinya tenang, matanya yang indah menyapu seluruh ruangan dan terutama menatap Wang Lin. Dia tidak berbicara tetapi menemukan sudut dan duduk. Kurang dari 7 menit setelah gadis itu duduk, Wang Lin merasakan di luar aula sekali lagi. Dia mendongak dan melihat 3 sosok memasuki aula. Master Void, wanita cantik, dan pria berbaju hitam. Saat mereka bertiga memasuki aula, mereka menarik perhatian semua orang. Master Void segera memperhatikan Wang Lin, dan berniat membunuh yang mengerikan melintas di matanya.
Saat dia melihat Wang Lin juga saat Wang Lin melihatnya. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia dengan tenang berkata, Tuan Iblis Kuno, dialah orang yang menyakitiku. Saat Wang Lin berbicara, Wang Wei dan Hu Juan berbalik untuk menatap Master Void. Apalagi Iblis Kuno Bei Lou memandang Master Void dengan senyuman yang bukan senyuman. Niat membunuh melintas di mata Zhou Yi saat dia melayang ke depan, mendekati Master Void. Adegan yang tiba-tiba menyebabkan Master Void menghirup udara dingin, keringat dingin menutupi dahi, dan jantungnya berdebar kencang. Dia tidak tahu apa yang telah dilakukan Wang Lin dalam beberapa bulan singkat ini hingga membuat orang-orang ini membantu. Pasangan awan surgawi dan pria botak aneh itu membuatnya merasa harus berhati-hati bahkan di saat puncaknya. Namun, saat ini dia terluka parah dan sebagian jiwa aslinya hilang. Tingkat pemikirannya telah turun dari puncak nirvana saterer ke tahap tengah nirvana saterer. Dia tidak berani bergerak atau mundur sama sekali. Dia dikunci oleh semua orang di dalam aula. Kemungkinan setiap gerakan darinya akan membuat semua orang di sini menyerangnya. Saya adalah tetua dari Cultivation Alliance, Master Void. Adik laki-laki dari kepala tetua Master Zhong Xuan. Apa artinya ini? Master Void memaksa dirinya untuk tenang dan bahkan mengeluarkan aliansi budidaya. Aliansi budidaya. Wang Wei dengan dingin menatap Master Void dan menahannya. Status yang sangat tinggi. Hu Juan tersenyum dan dengan santai memandang Master Void. Dia dan suaminya tidak pernah terlalu memikirkan aliansi pertanian. Bukan karena Master Zhong Xuan atau aliansi lemah, tetapi mereka memiliki kebanggaan tersendiri terhadap status mereka. Terutama Wang Wei, yang harga dirinya diketahui oleh semua orang di alam surgawi saat itu. Namun, setelah bertahun-tahun mengalami perubahan, kepribadian Wang Wei telah ditekan dan tidak mudah terungkap. Namun, kebanggaan pada tulangnya bukanlah sesuatu yang bisa dihapuskan oleh waktu. Wang Wei dan Hu Juan adalah murid dari orang terkuat di alam surgawi, Kaisar Langit King Lin. Mereka terkenal ketika alam surgawi masih ada dan aliansi budidaya bahkan belum ada. Mereka masih hanyalah sekelompok penggarap ki alam rendah saat itu. Bahkan Iblis Kuno Bei Lou menampilkan, dan memenuhi matanya. Sebagai Iblis Kuno, dia secara alami meremehkan aliansi peternakan yang merupakan organisasi baru. Dia sudah terkenal di alam luar ketika alam tersegel masih menjadi milik alam surgawi. Selain itu, meskipun dia telah terperangkap di tanah roh iblis selama bertahun-tahun, dia telah belajar banyak tentang aliansi budidaya melalui para penggarap yang datang ke sini. Faktanya, dia mengetahui lebih banyak detail daripada kebanyakan orang. Kakak laki-lakimu, Tuan Zhong Xuan, sudah menjadi orang terkenal sebelum alam surgawi runtuh dan dianggap sebagai salah satu penggarap ki terkuat. Ketika alam surgawi runtuh, dia termasuk di antara orang-orang pertama, bersama dengan Kaisar Ilahi Naga Azure dari 4 sekte ilahi, yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk menghancurkan alam surgawi. Pada akhirnya diketahui, dia menggunakan beberapa metode yang tidak untuk mendapatkan sebagian besar warisan alam surgawi hujan, dan barulah aliansi peternakan terpasang. Aku, Bei Lou, sebenarnya mengagumi orang seperti itu, tapi kamu. Bei Lou menghibur kepalanya, dan matanya memenuhi matanya. Ekspresi Tuan Void muram, tatapan mereka membuatnya sangat marah, tapi dia menahan amarahnya. Dia menunjuk Wang Lin dan berkata, saya punya balas dendam pribadi dengan junior ini. Karena kalian saling bersaing maju ke depan, saya akan menunda masalah ini. Saya berjanji tidak akan menemukan masalah apapun dengan junior ini selama kita berada di gua ini. Saya kira Anda sesama tetangga ada di sini untuk bekerja sama untuk memasuki lantai berikutnya. Mengapa merusak suasana hati? Jika hal itu berdampak pada peluang kami di lantai berikutnya, itu tidak layak dilakukan. Banyak pemikiran melintas di benak Master Void saat dia berbicara. Kata-katanya sangat cerdas. Pertama, dia berpura-pura lemah dan tidak menimbulkan masalah bagi Wang Lin. Kemudian menunjukkan bahwa tidak baik bagi situasi keseluruhan bagi mereka untuk mulai bertarung sekarang. Memaksa seseorang dengan tingkat dan statusnya yang terpukul untuk mengatakan sesuatu seperti ini adalah hal paling ekstrim yang bisa dialami seseorang. Semua kemarahannya terfokus pada Wang Lin, dan meskipun ada niat untuk membunuhnya secara tersembunyi, itu bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Pria berbaju hitam di sebelah Master Void keluar dan duduk. Jelas sekali dia menunjukkan bahwa dia tidak akan berpartisipasi dalam masalah ini.
Hanya wanita cantik yang berdiri di samping Master Void dengan ekspresi pucat. Tatapan dingin Wang Wei menjauh dari Master Void. Meskipun membunuh Master Void ini tidaklah sulit, tetap saja akan merepotkan karena orang ini masih memiliki seorang penghancur nirwana. Meskipun dia terluka parah, sebagai adik laki-laki Master Zhong Xuan, dia masih memiliki beberapa mantra dan harta karun. Saat ini, menyelamatkan gurunya adalah prioritas Wang Wei. Tidak perlu terburu-buru membunuh orang ini untuk membalas dendam pada Wang Lin. Melihat masalah ini akan berlalu dengan tenang, Master Void menenangkan hatinya. Namun, pada saat ini, Wang Lin berdiri. Murid Master Void tiba-tiba menyusut saat dia menatap Wang Lin. Saat dia melihat Wang Lin, Zhou Yi segera melepaskan aura dingin yang kuat. Dia berubah menjadi sinar energi pedang dan menembak langsung ke arah Master Void. Saat Zhou Yi melangkah keluar, Wang Lin juga keluar. Tangannya membentuk segel dan api muncul di matanya. Api keluar dari lengannya dan dengan cepat membentuk Vermilion Bird di hadapannya. Burung Vermilion ini menjerit saat menyerang Master Void bersama Zhou Yi. Kamu mendekati kematian. Niat membunuh muncul di mata Master Void saat dia mengatur tangan. Pusaran kuning muncul dari udara tipis dan menyapu ke depan. Wang Wei awalnya tidak ingin menyerang sekarang, tetapi melihat Wang Lin dan Zhou Yi menyerang, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Zhou Yi tidak bisa mati, dan Wang Lin telah membawa King Xuang ke sini, jadi dia juga tidak bisa mati. Setelah menghela nafas, Wang Wei menunjuk ke depan dan tirai udara muncul. Itu melepaskan cahaya 5 warna dan segera menyerang ke depan. Itu sangat cepat sehingga segera mencapai aliran kuning yang menciptakan Master Void. Wang Wei dengan tenang berkata, segel. Saat dia berbicara, tirai udara 5 warna berubah menjadi uap air dan menyebar di sekitar pusaran kuning sebelum berkontraksi dengan cepat. Terdengar suara letupan saat uap air menyatu dengan korosi kuning. Pusat itu segera berhenti berputar dan tiba-tiba runtuh. Itu menjadi berubah potongan-potongan tanah yang tersebar ke segala arah. Skema Master Void hancur total oleh serangan Wang Lin. Keberanian dan kelicikan Wang Lin mengejutkan Master Void. Tindakan tegas seperti itu adalah sesuatu yang Master Void tahu tidak bisa dia lakukan pada usia Wang Lin. Bahkan dari semua junior yang dia temui, hanya sedikit seperti Wang Lin. Runtuhnya aliran kuning memungkinkan Vermilion Bird yang dibentuk oleh mantra Wang Lin untuk menerobos. Saat ia keluar, ia melepaskan api mengerikan yang berisi panas ekstrim, dan melesat ke arah Master Void. Kecuali dia mengeluarkan pedang besi itu lagi, Master Void tidak akan peduli dengan serangan Wang Lin. Yang dia pedulikan adalah Wang Wei, Hu Juan, dan Bei Lou. Menghadapi serangan Wang Lin, Master Void menamparkan tasnya dan sebuah tas kecil muncul. Dia menamparkan tas itu dan abu ungu beterbangan darinya. Saat abu ungu ini muncul, berubah menjadi lumpur dan mengeluarkan bau busuk. Baunya menyengat ke arah Wang Lin dan Zhou Yi. Bei Lou tersenyum dan dengan cepat melangkah maju. Hanya dengan satu langkah, dia muncul di lumpur dan tanpa ampun menghirupnya. Terdengar suara siulan saat lumpur tersedot ke dalam mulut Bei Lou. Mata Bei Lou dipenuhi keserakahan dan dia menjilat bibir. Dia kemudian muncul di dekat Master Void dan tangannya terulur. Ekspresi Master Void berubah drastis, dan dia mundur tanpa ragu-ragu. Tangannya membentuk segel dan berulang kali menggenggam tangan, menyebabkan suara gemuruh di seluruh aula. Pada saat ini, burung Vermilion yang dibentuk oleh mantra Wang Lin mendekat dan membawa panas yang menyengat. Master Void meraung, lalu tiba-tiba jiwa muncul di sekujur tubuhnya dan menunjuk ke Vermilion Bird milik Wang Lin. Dia menggunakan budidayanya yang kuat untuk menyebabkan burung Vermilion hancur berkeping-keping dengan ujung jarinya. Master Void tidak berhenti bergerak. Dia melangkah ke samping saat dia mencoba melepaskan Bei Lou. Namun, Bei Lou bahkan lebih cepat dan terus mengejar Master Void. Suara letupan bergema di aula, dan setelah setiap letupan, wajah Master Void akan menjadi sedikit pucat. Saat Bei Lou mengejar, energi iblis keluar dari tubuhnya. Dia hanya perlu mengangkat tangan dan mantra akan muncul tanpa segel apapun. Ada begitu banyak mantra berbeda yang cukup untuk membutakan seseorang dari cahaya. Master Void tidak memiliki kesempatan untuk melawan dan hanya bisa mundur sambil melawan secara pasif. Yang membuat Master Void pusing adalah Vermilion Bird yang roboh tiba-tiba berubah bentuk. Itu mengeluarkan api yang lebih kuat dari sebelumnya dan menyerang Master Void.
Tidak peduli berapa kali Master Void menghancurkan Vermilion Bird saat dikejar oleh Beilou, ia akan berubah dari api. Seolah-olah Vermilion Bird ini benar-benar memiliki jiwa yang abadi. Zhou Yi berubah menjadi seberkas cahaya pedang dan mengikutinya dari dekat. Dia tidak akan mendekati Master Void secara sembarangan, tetapi saat dia menemukan peluang, dia akan menyerang. Mata wanita cantik itu menunjukkan sedikit keraguan dan dia ingin membantu ketika Wang Lin tiba-tiba menemuinya dengan dingin. Ini segera membuatnya memikirkan kata-kata Wang Lin sebelum dia meninggalkan lantai pertama dan kekuatan pedang besi yang menakutkan. Kakinya yang terangkat dan dihentikan paksa olehnya. Dia secara tidak sadar menghindari pandangan Wang Lin dan gagasan untuk membantu Master Void dengan cepat padam. Wajah Tuan Void menjadi semakin pucat. Jika ini masalahnya, itu tidak akan terlalu buruk, tapi yang membuat Master Void cemas adalah Wang Wei tiba-tiba berdiri. Dia masuk-masuk dan melakukan serangan menjepit dengan Beilou, menutup sepenuhnya Master Void. Melihat Wang Wei hendak menyerang, Master Void menjadi cemas dan berseru, "Jika kalian sesama kolega tidak ikut serta dalam masalah ini, saya akan menyerah mengambil apapun dari Gua Kaisar Langit ini dan akan membantu kalian menerobos batasan di sini." Mata Wang Wei berputar, bahkan mata Beilou pun berputar dan kakinya berhenti sejenak. Tepat pada saat ini, gejolak lain datang dari luar aula. Orang lain telah tiba. Olsir perlahan masuk bersama Ling Tianhou, dan lelaki tua di labu. Itu ada di belakangnya. Setelah melihat apa yang terjadi di aula, Ling Tianhou terkejut. Sang Maha Melihat mengungkapkan yang membuatnya seolah-olah dia telah menyampaikan segalanya. Dia mengungkapkan senyuman yang bukan senyuman dan menatap Master Void. Yang Maha Melihat, bantu aku. Tuan Void dengan cepat mundur. Namun, pada saat ini, tangan kanan Wang Lin membentuk segel dan Vermilion Bird mengembun sekali lagi. Dia tidak menargetkan Master Void secara langsung, tetapi tiba-tiba Master itu runtuh menjadi lautan api di sebelah Master Void. Tepat pada saat ini, pedang cahaya yang dibentuk oleh Zhou Yi melepaskan energi dahsyat yang belum pernah dia keluarkan sebelumnya bersama dengan jejak aura harta karun Sudo Nirvana Void. Dia menyerang langsung ke Master Void, yang berada di lautan api. Master Void tiba-tiba berbalik, dan tangannya bergerak membentuk segel untuk menggunakan mantra. Namun, pada saat ini, mulut Olsir bergerak sedikit dan Master Void segera berhenti. Tampaknya olah ada kekuatan tak kasat mata yang tiba-tiba mengganggu mantranya. Ekspresi Master Void berubah drastis, dan pada saat ini, Zhou Yi menembus api menuju Master Void. Dia sangat cepat hingga dia mendarat di dada Master Void dalam sekejap. Gemuruh guntur menggema di seberang aula dan dia batuk darah. Dia kemudian terhuyung mundur beberapa langkah. Suara berderak terdengar dari lantai saat tanah yang diinjaknya berubah menjadi bubuk. Energi pedang menghilang dan kembali menjadi Zhou Yi. Wajahnya pucat dan tubuhnya transparan karena sejumlah besar energi spiritual telah meninggalkan tubuhnya. Dia tampak seperti bisa menghilang kapan saja. Meskipun tampaknya serangan ini telah merusak Master Void, Zhou Yi juga terluka dalam prosesnya. Zhou Yi mundur ke samping Wang Wei dan Hu Juan. Dia mengirim pesan ke Wang Lin. "Wang Lin, energi pedangku tidak cukup untuk membunuh, tapi aku menyebabkan luka sebelumnya meletus dan melemahkannya." Dengan itu, Zhou Yi duduk dan segera mulai menyembuhkan dirinya sendiri. Dia tiba-tiba mengeluarkan pil dari suatu tempat dan menyimpannya. Pil ini khusus dibuat untuk tubuh roh. Mereka tidak dibuat terlihat seperti pil, melainkan tampak seperti energi spiritual yang mengalir. Wajah Tuan Void pucat pasi. Dia telah terluka parah dan telah menekan lukanya agar tidak bertambah parah. Namun, berkat pukulan putus asa Zhou Yi, luka-lukanya muncul sekali lagi, menyebabkan tingkat pukulannya turun sekali lagi. Meskipun dia belum sampai ke tahap awal Nirvana Saterer, jika lukanya memburuk, dia tidak akan jauh dari itu. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan hawa dingin di jantungnya, dan dia mundur beberapa langkah lagi. Tangannya membentuk segel dan dengan cepat mengarah ke tubuhnya, membuatnya hampir tidak stabil. Namun, tindakan ini menyebabkan dia batuk lebih banyak darah. Dia memiliki ekspresi galak, tapi dia tidak melihat ke arah Wang Lin atau Zhou Yi. Sebaliknya, dia tidak terkunci di Olsir. Ekspresi Olsir tetap netral saat berakhirnya Master Void membuatnya tidak merasa tidak nyaman, dan dia dengan tenang berkata,
rekan penggarap Master Void, saya hanya akan berani membantu Anda jika Anda dibawa ke kondisi seperti itu. Dengan itu, Sang Maha melihat memandang Wang Wei dan Hu Juan dan tersenyum. Saya berharap pasangan awan surgawi akan memberikan wajah lelaki tua ini. Bagaimana kalau kita melupakan semua keluhan pribadi hari ini dan fokus untuk mencapai level berikutnya? Ekspresi Ling Tianhou menjadi suram. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa Yang Maha melihat diam-diam telah bergerak? Dia diam-diam pindah ke sebelah Master Void dan dengan dingin menatap Wang Lin dan teman-temannya. Ada juga lelaki tua di labu itu yang memiliki ekspresi acuh tak acuh saat dia memandang semua orang. Namun, tempatnya berdiri dengan jelas menunjukkan bahwa dia akan berdiri di sisi Yang Maha melihat dan Master Void. Pada saat yang sama, gadis yang diduga sebagai Brilliant Void Scientist berdiri dan pergi ke Master Void, sebelum mendarat di Wang Lin, dan dia dengan lembut berkata, "Rekan kultivator Wang, mari kita hentikan masalah ini hari ini. Setelah Anda pergi dari sini, alam kekosongan cemerlang saya tidak akan berpartisipasi dalam masalah ini." Selain pria berkulit hitam, semua orang jelas memilih satu sisi. Mata Wang Lin berbinar dan dia mengepalkan tangannya ke arah Wang Wei. Junior itu ceroboh. Saya akan membiarkan senior memutuskan masalah ini. Meskipun Wang Wei tidak senang dengan serangan Wang Lin sebelumnya, dia mengangguk ketika melihat Wang Lin tahu kapan harus berhenti, menatapnya pada Olsir dan teman-temannya dan dia dengan tenang berkata, "Bagus. Mari kita kesampingkan semua keluhan pribadi untuk saat ini. 3 lantai terakhir penuh dengan bahaya, jadi tolong, rekan-rekan yang berteman, jangan menahan diri. Setelah kita pindah ke lantai 7, bertemu di tengah." Setelah Wang Wei selesai berbicara, Olsir dan rekan-rekannya tersenyum dan mengangguk. Hu Juan berdiri dan berjalan di samping tablet batu. Dia meletakkan tangannya seperti batu giok di atas tablet dan menekannya dengan lembut. Cahaya ungu keluar dari tablet dan terdengar suara gemuruh seolah-olah bergetar. Dalam sekejap, sejumlah retakan besar muncul di tanah dan tiba-tiba runtuh, menampakkan langit berbintang. Semua orang jatuh dan menghilang. Adapun Zhou Yi, Wang Wei membawa susunan transfer seperti langit berbintang. Lantai ke-7 Gua Kaisar Langit sangat berbeda dari 6 lantai pertama. Tidak ada paviliun, dan menutupi lautan api, seolah-olah itu adalah dunianya sendiri. Di ruang yang tidak terlalu besar ini, terdapat gunung berapi yang meletus di tengahnya, dan dikelilingi oleh kabut hitam dalam jumlah besar. Suara terdengar dari gunung berapi dan api sesekali turun dari langit. Tanah terbentuk terbelah oleh retakan menjadi potongan-potongan tak terhitung jumlahnya yang mengapung di atas magma. Gas hitam keluar dari retakan dan mengeluarkan panas yang menyengat. Semua orang tersebar ketika mereka diteleportasi ke sini. Ketika Wang Lin mendarat, dia segera melihat sekeliling dan mengerutkan kening. Salah. Segala sesuatu di sini benar-benar berbeda dari lantai 7 di peta, tidak ada kemiripan yang sama sekali. Ekspresi Wang Lin muram saat dia melihat ke depan dan melihat Hu Juan sekitar 1000 kaki jauhnya. Hu Juan melihat sekeliling, dan ada juga kebingungan di matanya. Ketika Wang Lin memandangnya, Hu Juan juga memandang Wang Lin. Dia sudah lama curiga bahwa Wang Lin mendapat keberuntungan dan menjadi sangat akrab dengan gua ini. Sekarang dia melihat hadirnya Wang Lin, dia tersenyum masam dan mengecewakannya. Wang Lin menarik perhatiannya. Rupanya ekspresi Hu Juan tidak palsu dan dia juga bingung dengan perubahan yang terjadi di sini. Tempatnya benar-benar datar, hanya ada gunung berapi. Pintu masuk ke lantai 8 pasti berada di gunung berapi. Suara Hu Juan menyebar dan terdengar di telinga semua orang. Master Void berada di kedamaian dengan wajah pucat. Bahkan dengan cahaya yang menyala-nyala, wajahnya tidak terlihat merah sama sekali. Tangannya menutupi dadanya dan semburan rasa sakit datang dari waktu ke waktu. Ada energi pedang aneh di sana yang mencegah penyembuhan luka. Yang Maha melihat, Wang Lin, dan roh pedang itu, aku akan mengingat ini. Jika saya tidak membayar kalian semua 10 kali, tidak 100 kali, maka saya tidak akan pernah menyerah. Dia dengan murung melihat sekelilingnya. Sial, bahkan Gua Kaisar Langit pun merugikanku. Secara tak terduga ia memiliki energi asal api yang begitu kuat. Saya khawatir itu akan menguntungkan itu. Master Void meraung di dalam hatinya, tetapi kemudian dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan berkeringat dingin. Penurunan tingkat kerusakan menyebabkan kepribadian saya berubah. Bagaimana aku bisa begitu mudah marah?
Master Void menarik napas dalam-dalam sambil menekan amarah di dalam hatinya dan memaksa dirinya untuk tenang. Wang Wei melangkah ke samping Hu Juan dan keduanya berubah menjadi dua sinar cahaya, menuju gunung berapi. Pada saat ini, Olsir dan kawan-kawan juga bangkit dan menyerang gunung berapi tersebut. Wanita cantik, lelaki tua di atas labu, dan lelaki berbaju hitam terbang menuju gunung berapi. Master Void dengan dingin menatap Wang Lin dan juga terbang menuju gunung berapi. Wang Lin dengan santai bergerak maju di udara. Dia tahu budidayanya tidak bisa menandingi monster-monster tua di depannya, jadi tentu saja dia tidak akan memimpin serangan tetapi perlahan-lahan bergerak maju. Orang lain juga terjadi di kejadian aneh, yang diduga sebagai Brilliant Void Scientist. Mata indahnya terjadi pada Wang Lin dan dia berhenti seolah sedang menunggu Wang Lin. Ekspresi Wang Lin dingin. Ketika dia melihat gadis berbaju merah jambu itu berhenti, dia langsung mengitarinya membentuk busur. Dia tidak mau banyak berinteraksi dengannya dan perlahan-lahan mendekati gunung berapi. Ketika gadis berpakaian merah muda melihat Wang Lin bergerak di sekelilingnya, dia bersinar dan tidak lagi memperhatikannya tetapi terbang menuju gunung berapi. Melihat gadis berpakaian merah muda itu pergi, mata Wang Lin menunjukkan sedikit aneh. Meskipun tempatnya berbeda dari peta, saat Wang Lin bergerak perlahan, dia melihat jejak sisa-sisa batu giok langit di dalam celah. Jelas sekali bahwa bertahun-tahun yang lalu, ini adalah lapisan ketujuh gua Kaisar Langit. Hanya saja telah terjadi sesuatu yang tidak terbayangkan, menyebabkan tempat ini menjadi pendingin yang menyala-nyala. Melihat gunung berapi yang menjulang tinggi, Wang Lin menutup matanya dan perasaan ilahi menyebar. Setelah sekian lama, dia membuka matanya dan semakin percaya diri dengan spekulasinya. Gunung berapi ini tidak muncul begitu saja, melainkan dipindahkan ke sini oleh seseorang. Semakin dekat dia dengan hal itu, semakin banyak bukti yang dia lihat yang mendukung gagasan ini. Wang Lin dengan jelas melihat bahwa bebatuan di sekitar gunung berapi benar-benar berbeda dari tanah. Saya rasa semua orang pasti juga pernah melihat sesuatu yang aneh tentang gunung berapi tersebut. Wang Lin berdiri di kaki gunung berapi dan tidak terburu-buru untuk masuk. Matanya berbinar saat dia melihat sekelilingnya sampai mendekat pada magma yang mengalir keluar dari celah. Suhu tinggi dari magma tidak membuat Wang Lin merasa tidak nyaman bahkan membuatnya merasa sangat nyaman. Bahkan energi yang berasal dari dalam tubuhnya menjadi lebih aktif. Perubahan ini menguntungkan saya. Tangan kanan Wang Lin meraih magma di celah itu. Dia segera merasakan elemen api yang tak ada habisnya di dalam magma. Tangan rendahnya ada di dalam magma, dan panas darinya membuatnya sangat nyaman. Energi asalnya berpindah ke dalam tubuhnya dan membentuk pusaran. Kekuatan isap datang dari tubuh Wang Lin dan dia menggunakan tangan ancaman sebagai jembatan. Energi asal api dari magma tiba-tiba bergerak dan perlahan ditarik ke dalam tubuh Wang Lin. Saya telah mempelajari 3 mantra pertama dari 6 mantra Kaisar Langit Baifan. Namun, menurut kakak senior King Sui, 3 mantra terakhir mengandung esensi sebenarnya dari kekuatan Baifan, dan yang pertama dari mantra ketiga itu adalah Mountain Crumbles. Di domain pembantaian, saya melihat King Sui menggunakannya, dan itu sangat mirip dengan letusan gunung berapi. Wang Lin merenung sambil menyerap energi asal api dan melihat ke arah gunung berapi yang megah. Di sebelah kanan Wang Lin, pria berbaju hitam dengan naga hitam tersembunyi juga tidak memasuki gunung berapi tetapi duduk dan meletakkan tangan kirinya ke dalam magma di celah tersebut. Seperti Wang Lin, dia juga menyerap energi yang berasal dari dalam api. Dia terkadang menatap Wang Lin dengan ketakutan dan permusuhan di matanya. Vermilion Bird. Jika aku mengadakan Vermilion Bird, akankah naga apiku terbangun untuk kedua kalinya? Energi asal elemen api sangat padat di lantai 7 gua Kaisar Langit. Khususnya, magma mengandung lebih banyak lagi. Saat Wang Lin menyerap sejumlah besar energi asal api, energi itu memasuki tubuh dan melilit jiwa asalnya, memberi nutrisi pada jiwa asalnya yang telah beradaptasi dengan energi yang sangat nyaman muncul di benak Wang Lin. Meskipun dia telah mengeluarkan banyak pil di lantai 6 dan lukanya sudah sedikit pulih, masih belum sembuh total. Pada saat ini, saat dia menyerap energi asal api, luka-lukanya mulai pulih kembali. Meski lambat, itu memberi harapan pada Wang Lin. Namun, sebagian besar orang sudah memasuki bagian dalam gunung berapi, dan Wang Lin menghela napas. Selama 1 bulan dia menghabiskan penyembuhan,
dia bertanya kepada Wang Wei tentang metode menyembuhkan racun surga ke-7. Namun, di alam surgawi, Wang Wei dan Hu Juan jarang bersentuhan dengan racun. Meskipun mereka telah mendengar tentang racun surga ke-7 dan mengetahui sedikit tentangnya, mereka tidak mengetahuinya secara spesifik. Pada akhirnya, dia masih harus menaruh harapannya untuk menyelamatkan racun si Tunan pada Kaisar Langit King Lin atau King Suang. Mengetahui bahwa dia tidak bisa tinggal di lantai 7 terlalu lama, Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan energi asal tubuhnya bergerak lebih cepat. Kekuatan hisap yang lebih kuat datang dari tangan saat dia menyerap lebih banyak energi asal api sebelum menarik tangan. Wang Lin melompat dan masuk melalui puncak gunung berapi. Saat Wang Lin bangun, pria berbaju hitam juga naik dan menuju ke puncak gunung berapi dari arah lain. Wang Lin telah menyadari bahwa pria berkulit hitam juga bisa menyerap energi asal api seperti dia. Orang ini juga memiliki tanda di antara kelopak mata, yang membuat Wang Lin waspada. Wang Lin tidak bergerak terlalu cepat dan bergerak ke atas seperti angin sepoi-sepoi. Dia secara bertahap sampai di puncak gunung berapi. Ada lubang besar di puncak gunung berapi, dan kabut hitam pekat perlahan menyebar dari dalam. Suhu tinggi memenuhi area tersebut. Apalagi bebatuan di dekat mulut gunung berapi pun berwarna merah cerah. Kelihatannya sangat mengejutkan. Mengambang di atas bebatuan merah di mulut gunung berapi, ekspresi Wang Lin netral karena suhu tinggi tidak membuat merasa tidak nyaman. Melihat ke bawah, bagian dalam mulut gunung bersalju dikepung oleh pancaran api dan asap hitam seperti hantu yang sesekali bisa keluar. Tanpa ragu, Wang Lin melangkah keluar dan menyerang pintu masuk gunung berapi seperti meteor. Perasaan ilahi Wang Lin menyebar di sekelilingnya ketika dia masuk. Asap hitam yang keluar dari dalam gunung berapi tiba-tiba menghilang. Gelombang panas terjadi hingga tiba-tiba. Ketika panas mendekatinya, seluruh pori-pori di tubuhnya terbuka dan menyerap energi asal api di dalam panas. Mata Wang Lin mengungkapkan sesuatu yang aneh dan dia tenggelam lebih cepat. Di belakangnya, pria berbaju hitam juga turun namun menjaga jarak tertentu. Dia tidak ingin menarik niat membunuh Wang Lin karena terlalu dekat. Pria berbaju hitam telah mengetahui bahwa Wang Lin bukanlah seseorang yang mudah dihadapi selama kontak singkat di dekatnya. Wang Lin adalah seseorang yang tegas dan kejam tetapi juga sangat licik. Bahkan orang-orang seperti Master Void berulang kali dipaksa ke dalam situasi mengerikan yang menyebabkan tingkat kerusakannya turun secara drastis. Jika ada yang berganti posisi dengan Wang Lin, mereka akan kesulitan berjalan di antara begitu banyak pembangkit tenaga listrik. Dia bahkan mampu menggunakan tekanan dari orang lain untuk menekan musuh, menyebabkan Master Void berakhir dalam situasi sulit. Memikirkan hal ini, pria berbaju hitam merasa lebih takut, terutama ketika dia mengingatnya dan kata-kata arogan Wang Lin sebelum meninggalkan lantai pertama. Aura yang dimiliki Wang Lin setelah memaksa Master Void pergi adalah sesuatu yang tidak bisa dilupakan oleh pria berbaju hitam. Terlebih lagi, meski dia bisa menyerap energi asal api di sini, dia masih kalah dengan Vermilion Bird yang memiliki kendali atas seluruh api di dunia. Saya ingin memperkuat orang ini. Sulit, sulit, sulit. Pria berbaju hitam itu menghela nafas pada dirinya sendiri. Wang Lin secara alami tidak mengetahui pemikiran rumit pria berbaju hitam itu. Dia bergerak semakin cepat sambil terus-menerus menyerap gelombang panas yang datang padanya. Semakin dalam dia pergi, semakin panas-panasnya. Batuan di sekitarnya memiliki retakan yang tak terhitung banyaknya dan tidak lagi berwarna merah melainkan merah tua. Ini berarti racun api di sini lebih kuat lagi. Dinding di sini tidak mulus, dan sering kali terdapat bebatuan yang menonjol. Tubuh Wang Lin berkedip dan mendarat di salah satu batu yang menonjol. Batuan itu berwarna merah tua, dan mengeluarkan semburan gas hitam. Saat Wang Lin berdiri di atas batu, kerikil jatuh dan tenggelam ke dalam gunung berapi. Saat dia mendarat, Wang Lin tiba-tiba menarik napas dan gelombang panas yang kuat di bagian bawah tersedot ke dalam mulut. Sepertinya Wang Lin sedang lautan api. Panasnya berubah menjadi esensi api saat dihirup ke dalam tubuh Wang Lin. Kemudian dia mundur dan wajahnya memerah, tapi matanya sangat cerah. Energi asal dalam tubuhnya bergerak gila-gilaan dan terus mencerna energi asal api. Setelah 7 menit, Wang Lin mendongak, bersinar dingin, dan turun lebih dalam ke gunung berapi. Saat Wang Lin pergi, pria berkulit hitam mendarat di batu ini. Ada bekas teror di matanya.
Untuk membakar energi asal api seperti ini, orang ini gila. Energi asal api adalah yang paling ganas. Pria berkulit hitam tahu dia tidak akan berani menyala seperti ini, dia hanya bisa menyerapnya seolah-olah dia sedang membimbingnya. Wang Lin bergerak semakin cepat. Tak lama kemudian, dia sampai di dasar gunung berapi, tatapannya menembus gelombang panas dan asap di bawah, memungkinkan dia melihat segala sesuatu di bawah. Dasar gunung berapi dipenuhi magma berwarna merah tua, itu adalah lautan magma. Kadang-kadang, gelembung akan membengkak, dan setiap kali gelembung pecah, gelombang panas yang hebat akan mengalir ke atas menuju puncak gunung berapi. Asap hitam juga melayang dan terdorong ke atas bersama gelombang panas. Ada sebuah istana yang terjepit di antara dinding gunung berapi di atas lautan magma. Istana ini tampak bertahan sama dengan pintu masuk ke lantai berikutnya di 6 lantai terakhir. Namun, pada saat ini, gerbangnya ditutup dan sebuah kata rumit tergambar di atasnya dengan darah hitam. Kata yang berlebihan ini tampak seperti tato tetapi juga tidak. Hanya dengan melihatnya saja sudah menimbulkan perasaan gila, seolah bisa membalikkan dunia dan mempromosikan langit. Saat Wang Lin melihat kata itu, matanya tiba-tiba bertanya. Dia mengenali kata itu karena itu adalah bahasa milik klan Dewa Kuno. Itu juga merupakan bahasa iblis kuno dan klan iblis kuno. Iblis. Itu adalah kata iblis. Pada saat ini, di luar istana, Wang Wei, Hu Juan, dan Bei Lou membentuk sebuah kelompok dan All Seer serta rekan-rekannya membentuk kelompok lain. Mereka berbaring di udara dan membuka gerbang istana. Ling Tianhou, lelaki tua di atas labu, dan wanita cantik terus-menerus menggunakan mantra untuk terus menyerang gerbang. Namun karena panas, suara benturan menjadi terfragmentasi. Suaranya tidak bisa menyebar jauh dan tidak bisa menggema. Kedatangan Wang Lin menyebabkan Master Void mengangkat kepalanya, dan jejak niat membunuh muncul di matanya. Namun, dia dengan cepat menekannya. Wang Lin pindah ke samping Wang Wei dan Hu Juan. Dia melihat ke arah gerbang dan mengerutkan kening. Pada saat ini, Ling Tianhou mengeluarkan suara gemuruh dan 4 pedang asal di belakangnya menabrak pintu. Kata iblis di pintu itu berkilat tajam, tapi tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Saya tidak bisa membuka segel untuk memasuki lantai 8. Ling Tianhou merasa dingin dan mundur. Wanita cantik dan lelaki tua di atas labu itu juga menahan kepala dan menyerah. Wang Wei dan Hu Juan juga mengerutkan kening. Mereka telah mencoba sebelumnya dan tidak dapat memecahkannya juga. Dengan segel ini di sini, mereka tidak akan bisa memasuki istana. Wang Lin menatap kata iblis di gerbang istana. Dia tahu bahwa dengan monster-monster tua ini di sini, jelas dia tidak perlu melakukan apapun. Dia duduk di atas batu tidak jauh dari sana sebelum menutup matanya dan mulai menutupnya. Meskipun dia berada di lingkungan yang aman, dia tetap waspada. Tin, gadis berbaju pink berdiri di atas batu yang sedikit lebih rendah dari Wang Lin. Kepingan salju yang tak terhitung banyaknya di sekitarnya, menahan suhu tinggi. Batuan di bawah kakinya bahkan menunjukkan tanda-tanda membeku. Waktu perlahan berlalu. Pria berkulit hitam yang berada di belakang Wang Lin telah tiba sejak lama. Dia dengan hati-hati melayang ke samping dan menatap istana sambil merenung. Kata iblis di gerbang istana mengandung kekuatan yang tak terbayangkan. Hampir semua orang, termasuk Wang Wei, Hu Juan, Sang Maha Melihat, dan bahkan Bei Lou, bergantian menyerang secara berurutan. Pada akhirnya, kedua belah pihak menyerang sekaligus, dan suara serangan tersebut tiba-tiba menembus gelombang panas. Gema yang terbentuk menyebabkan sejumlah besar batu jatuh dari gunung berapi. Suara gemuruh bergema semakin keras saat semua orang terus menyerang. Pada akhirnya, suara-suara itu menyatu dan bahkan menggema di luar gunung berapi. Jika Anda berada di luar gunung berapi, Anda akan dapat mendengar suara gemuruh yang teredam. Pada akhirnya, dengan serangan terakhir dari Bei Lou, semua mantra berkumpul menjadi badai besar yang melanda istana. Terjadi badai yang menggemparkan, dan seluruh gunung berapi tampak bergetar. Magma di bawahnya mengamuk seolah-olah sedang terjadi gempa bumi. Kata iblis di istana tiba-tiba runtuh. Gerbangnya terbuka. Namun, perubahan mengejutkan terjadi saat gerbang dibuka. Saat kata iblis menghilang dan gerbang terbuka, lautan magma di bawah tiba-tiba mulai bergejolak dengan hebat. Semburan gemuruh teredam datang dari magma dan kemudian, dengan keras, magma berada di bawah ketinggian ke langit.
Seolah-olah ada kekuatan yang tak terbayangkan mendorong magma ke atas. Gunung berapi itu meletus. Suhu yang beberapa kali lebih tinggi dari sebelumnya tiba-tiba muncul saat magma terisi. Suhu yang sangat tinggi bahkan menyebabkan banyak batuan di sekitarnya langsung retak. Bahkan sebelum mereka jatuh, mereka berubah menjadi gas hitam dan didorong ke atas. Saat ini, jika Anda melihat gunung berapi dari luar, Anda akan melihat gunung berapi tersebut bergetar dan asap hitam yang beberapa kali lebih kuat keluar. Asap hitam dalam jumlah besar membubung ke udara seolah ingin menutupi seluruh langit. Saat asap hitam disemprotkan, asap itu menutupi seluruh langit dalam sekejap, tidak membiarkan cahaya apapun menembusnya. Hanya magma di antara celah-celah bumi yang bersinar, samar-samar mencapai area tersebut. Saat pintu terbuka di dalam gunung berapi, Beilou meluncur keluar ke istana saat magma naik. Semua orang kembali sadar dan mengikutinya. Namun, kecepatan semua orang sedikit lebih lambat, dan magma mengerikan itu melaju kencang. Jika ini terjadi, itu tidak akan cukup untuk menakut-nakuti para penggarap kuat ini. Namun, saat magma lewat, sebuah lengan raksasa terulur dan meraih wanita cantik itu. Wanita cantik itu mengeluh dan ingin menghindar, tapi dia terlalu lambat di depan tangannya. Dia menyembunyikan api dalam sekejap dan ditarik ke dalam magma. Pemandangan yang tiba-tiba ini mengejutkan hati para penggarap di sekitarnya. Namun, hal ini belum berakhir. Saat magma keluar, suara gemuruh keluar dari magma dan bergelombang seperti ledakan sonik. Hal ini menyebabkan bebatuan di sekitarnya semakin runtuh. Saat suara gemuruh bergema, peti mati berwarna merah keunguan keluar dari magma yang mengamuk. Raungan dari peti mati menjadi semakin kuat. Ekspresi Wang Wei dan Hu Juan berubah drastis. Keduanya jelas tahu tentang peti mati itu. Tanpa ragu-ragu, keduanya masing-masing membentuk segel dan menyatukan segel tersebut. Mereka menjadi transparan dan langsung melewati semua orang saat mereka masuk ke dalam istana. Saat mereka memasuki istana, peti mati itu runtuh dan berserakan menjadi potongan-potongan yang tak terhitung banyaknya yang menimpa semua orang. Pada saat yang sama, seorang lelaki tua menunduk merah keluar dari peti mati. Orang tua yang diselimuti merah ini tidak memiliki vitalitas dan dipenuhi aura kematian. Saat dia muncul, dia menyerang semua orang. Mata Sang Maha melihat berbinar dan mulutnya bergerak seolah sedang mengatakan sesuatu. Lalu lelaki tua memegang merah itu tiba-tiba berhenti. Mengambil keuntungan dari jeda lelaki tua berjubah merah itu, Sang Maha melihat pencampuran lengan bajunya dan menyerang istana. Tepat pada saat ini, tubuh lelaki tua terbaring merah itu roboh dan suara gemuruh keluar dari dalam. Kemudian lautan api muncul dan berubah menjadi naga api yang berusaha melestarikan semua orang. Ekspresi gadis berbaju merah jambu yang dikelilingi butiran salju menjadi pucat saat dia mengemudi menuju istana. Namun, sebelum dia bisa masuk, tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya dan dihirup oleh naga api. Melihat semua orang menyerbu menuju istana dan tidak terpengaruh orang lain, Wang Lin telah meninggalkan batu dan melesat ke arah istana. Namun, saat dia hendak memasuki istana, Master Void, yang merupakan orang terakhir yang memasuki istana, tiba-tiba berbalik dan dengan dingin menatap Wang Lin. Sebelum Master Void sempat menyerang, naga api telah tiba. Naga api itu sangat besar sehingga bisa memanggang seluruh istana. Wang Lin merasakan kekuatan isap yang kuat, dan dia dilahap bersama istananya oleh naga api. Naga api mempermanis segalanya dan kemudian disalurkan ke dalam magma. Magma mulai berputar lebih kencang saat naga itu terjun ke dalamnya. Magma terus melonjak semakin cepat hingga meletus dari gunung berapi dan menutupi langit. Kemudian magma tersebut jatuh seperti bola api ke tanah. Baru setelah sekian lama semuanya berakhir dan gunung berapi tersebut berhenti meletus, hanya menyisakan asap hitam yang keluar. Magma tersebut kembali tenggelam dan dasar gunung berapi menjadi sunyi kembali. Namun, istana itu kini telah hilang. Pada saat ini, di bagian terdalam magma, istana yang dilahap oleh naga api muncul. Namun, sekarang dikelilingi oleh magma, jadi meskipun Anda berada di dalam istana, Anda bisa merasakan panas yang menyengat. Sosok Wang Lin muncul di magma di kejauhan. Panas yang berasal dari magma tidak hanya tidak melukainya, tetapi juga membuat lukanya semakin parah. Magma itu tebal, dan mengelilingi Wang Lin. Dengan energi asal api yang tak terlukiskan. Tato Vermilion Bird di tubuh ini bersinar terang dan bahkan mengeluarkan tangisan Vermilion Bird.
Dia duduk dan perlahan-lahan tenggelam ke dasar magma. Dia berada sekitar 10.000 kaki dari istana. Kedua tangannya membentuk segel dan energi asal api yang padat memasuki tubuhnya. Saat dia menyerap, tubuhnya menjadi merah, dan waktu perlahan berlalu. Setelah waktu yang tidak diketahui, Wang Lin membuka matanya. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Bukan hanya energi yang berasal dari dalam tubuh yang tidak terkendali, namun menjadi lebih kuat. Sambil berpikir, Wang Lin tidak segera pergi tetapi terus menyimpannya. Ini adalah kesempatan yang sangat berharga baginya. Akan sangat sulit baginya untuk menemukan tempat lain dengan energi asal api yang begitu kaya. Wang Lin menutup matanya dan terus menyerap energi asal api. Waktu berlalu. Saat Wang Lin menyerap, jumlah magma secara bertahap berkurang. Selama waktu ini, Wang Lin terbangun 3 kali, dan ketiganya terjadi karena letusan magma yang intens menyebabkan gunung berapi meletus. Setiap kali dia terbangun, dia akan mengamati dengan cermat letusan gunung berapi tersebut. Setelah letusan selesai, dia akan membenamkan dirinya dalam penyerapan sekali lagi. Pada hari ini, Wang Lin terbangun untuk keempat kalinya. Meskipun magma masih memiliki sisa energi asal api yang tak ada habisnya, Wang Lin tidak lagi berani untuk terus menyerapnya. Saat dia menyerap energi asal api, dia secara bertahap menjadi satu dengan magma, dan samar-samar dia merasakan ada roh aneh di dalam magma. Jika dia menyerap terlalu banyak, akan mudah mengganggu roh aneh itu. Menurut analisis Wang Lin, roh aneh itu seharusnya adalah naga api yang memasok segalanya. Sambil merenung, Wang Lin perlahan berdiri dan berjalan menuju istana di magma. Namun, setelah beberapa langkah, Wang Lin tiba-tiba berhenti ketika dia melihat gelembung perlahan mainah. Hati-hati melihat gelembung itu, ekspresi Wang Lin menjadi aneh, dan pada saat yang sama, para penggarap di dalamnya melihat Wang Lin. Ada 2 orang di dalam gelembung itu. Mereka adalah gadis berbaju pink dan wanita cantik yang dimangsa naga api. Wanita cantik itu tidak sadarkan diri dan seluruh tubuhnya memerah, misalnya dia berada di ambang kematian. Sedangkan untuk gadis berbaju pink, kepingan salju di sekitarnya telah menghilang. Ada tanda kepingan salju yang berkedip di antara kelopak yang melepaskan semburan energi dingin yang memungkinkannya bertahan di dalam gelembung. Dia segera melihat Wang Lin mendekat, dan terkejut serta kengerian memenuhi matanya. Meskipun dia mengetahui tentang kebangkitan Vermilion Bird milik Wang Lin, dia tidak berpikir bahwa Wang Lin tidak akan terluka sama sekali di dalam magma ini, dan dia bergerak seolah-olah dia berada di darat. Tidak heran orang-orang itu begitu takut pada 4 sekte ilahi. Rupanya setelah Vermilion Bird terbangun, dia secara tak terduga mendapatkan perlawanan yang mengerikan terhadap api. Gadis berbaju pink menatap Wang Lin. Dia terjebak di magma selama beberapa bulan dan tidak bisa bergerak terlalu cepat. Untungnya, dia bisa menemukan wanita parubaya yang cantik itu, tapi dia tidak sadarkan diri selama ini dan tubuhnya dipenuhi api yang aneh. Gadis itu tidak mampu membangunkan wanita cantik itu. Meskipun dia mampu melindungi dirinya dari magma dengan harta karun yang diberikan kakaknya, sulit untuk bergerak maju. Butuh beberapa bulan untuk menemukan istana, tapi dia tidak menyangka akan melihat Wang Lin di sini. Ketika dia melihat Wang Lin, gadis berbaju pink itu merasakan jantungnya berdetak kencang dan menjadi cemas. Dia dengan cepat mengendalikan gelembung itu dan langsung menuju istana. Karena percepatan yang tiba-tiba, gelembung tersebut menjadi tidak stabil dan sepertinya bisa runtuh kapan saja. Namun, gadis berbaju pink tidak peduli lagi dengan hal itu, dan dia segera mendekati istana. Ekspresi Wang Lin acuh tak acuh saat dia melangkah menuju tempat gadis berbaju merah jambu dan wanita cantik itu berada. Saat dia mendekat dengan cepat, gadis berbaju merah jambu itu menjadi semakin cemas. Dia tidak tahu apa yang memikirkan Wang Lin, tapi dia tahu Wang Lin dan kelompok wanita cantik itu pernah berkonflik di masa lalu. Dia pikir dia datang ke sini untuk membunuh wanita cantik itu. Ketika gadis berbaju merah muda melihat Wang Lin hanya berjarak beberapa ratus kaki, dia dengan cepat berteriak, "Wang Lin, kamu berselisih dengan Master Void, kami berdua tidak berselisih denganmu." Ekspresi Wang Lin masih dingin saat dia langsung menutup jarak ratusan kaki dan tiba di sebelah gelembung. Dia dengan dingin menatap gadis berbaju pink dan wanita parubaya yang cantik. Wanita bermata merah jambu itu waspada dan lambang kepingan salju bersinar terang.
Dia sangat gugup saat ini karena dia tidak punya cara untuk menghentikan Wang Lin melakukan apapun. Satu-satunya hal yang bisa dia andalkan adalah kepingan salju di antara kedua mahkota, itu adalah harta penyelamat hidup yang diberikan kakak laki-laki. Wang Lin memandang gadis itu dan mengirimkan pesan akal ilahi. Apakah kamu orang suci kekosongan yang cemerlang? Perasaan ilahinya menyatu dengan magma, dan riak bergelombang, menyebabkan gelembung di sekitar gadis berbaju merah muda itu bergetar hebat seolah-olah bisa pecah kapan saja. Wajah gadis berbaju pink itu langsung pucat. Dia menggigit bibirnya sambil menenangkan kepalanya dan berkata, "Aku bukan Brilliant Void Scientist, tapi kakak perempuanku." Wang Lin menunjuk wanita cantik itu dan bertanya, "Apa hubunganmu dengannya?" "Dia adalah kakakku di alam kekosongan cemerlang." Gadis berbaju merah muda tidak berani menjawab. Jika Wang Lin memecahkan gelembung ini, wanita parubaya itu akan segera jatuh ke dalam magma. Wanita parubaya itu sudah terkena dampak racun api yang parah, dan jatuh ke dalam magma hanya akan melemahkan keadaan atau menyebabkan jiwa hancur. Meskipun Master Void telah menyakitimu, kami tidak menyinggung perasaanmu. Kamu, sebelum gadis berbaju merah muda itu selesai berbicara, pupil matanya mengecil dan dia dengan cepat mundur beberapa langkah. Kepingan salju di antara mahkota mulai berkedip. Dia melihat Wang Lin telah melewati gelembung saat dia berbicara dan berdiri di hadapannya. "Singkirkan hartamu." Wang Lin memasukkan gelembung dan berjongkok di samping wanita parubaya cantik yang sedang koma. Matanya menunjukkan sedikit aneh. Sedangkan untuk gadis berbaju pink, Wang Lin tidak menganggap dirinya sebagai ancaman yang sama sekali. Meskipun dia memiliki harta karun kepingan salju, dia tetap bukan ancaman bagi mata Wang Lin. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Hati gadis berbaju pink itu berdebar kencang. Ketika dia melihat jari Wang Lin mendarat di antara alis wanita parubaya yang cantik itu, dia akan berteriak padanya untuk berhenti. Namun, saat dia hendak menyerang, Wang Lin tidak membalas tetapi dengan santai menunjuk dengan jarinya yang tajam. Bing! Mantra berhenti tiba-tiba digunakan dan gadis berbaju pink itu tiba-tiba berhenti. Meskipun habitatnya terhenti, kepingan salju di sekitarnya terbelah menjadi lebih banyak dan mengelilinginya, membentuk perlindungan yang ketat. Wang Lin tidak lagi memperhatikan gadis berbaju merah jambu itu tetapi meletakkan jari telunjuknya di antara alis wanita parubaya itu. Mengambil kesempatan saat jiwa tiba-tiba lemah dan tidak sadarkan diri, perasaan ilahi menyelimuti pikiran. Kenangan wanita parubaya cantik muncul di benak Wang Lin. Meskipun tingkat proyektornya lebih tinggi dari Wang Lin, perasaan ilahi yang menyelimutinya. Apakah dia hidup atau mati tidaklah penting, Wang Lin hanya menginginkan ingatannya. Semua kenangan yang berhubungan dengan Brilliant Void Realm adalah informasi penting bagi Wang Lin. Alasan sebenarnya dia membutuhkan informasi ini adalah karena sosok yang menyebabkan dia sangat kesakitan yang dia lihat ketika pikirannya menyebar ke seluruh alam Brilliant Void ketika dia mencapai tahap puncak Nirvana Skrier. Saat perasaan ilahi menyebar ke setiap ingatannya, Wang Lin secara bertahap memperoleh pemahaman tentang alam kekosongan cemerlang, dan ekspresinya menjadi serius. Namun, semua ini bukanlah informasi yang ingin dia ketahui. Saat dia mencari ingatannya, tubuh wanita parubaya yang cantik itu bergetar dan bulu matanya bergetar ringan. Wajahnya yang cantik dan dewasa memerah dan bisa membuat jantung siapapun berdebar kencang. Saat Wang Lin mencari gairah, jelas bahwa hal itu membuatnya tidak mampu menekan racun api, dan itu menunjukkan tanda-tanda meletus. Gadis berbaju pink menjadi cemas dan menatap Wang Lin dengan kebencian di matanya. Namun, dia tidak cukup kuat untuk melakukan perlawanan terhadap mantra stop Wang Lin. Saat Wang Lin mengingat wanita parubaya itu, dia tiba-tiba terkejut ketika menemukan apa yang dia cari. Ada sosok arogan dalam ingatannya. Sosok ini adalah orang yang dilihat Wang Lin ketika pikirannya menyapu alam kekosongan cemerlang. Orang suci kekosongan yang cemerlang, Mu Bingmei. Wang Lin memiliki ekspresi yang kompleks saat dia mengangkat jari telunjuk ke atas. Wanita parubaya ini sangat menghormati Brilliant Void Scientist tetapi tidak tahu banyak. Dia hanya tahu bahwa orang suci mengembangkan metode inovatif yang sangat aneh. Setelah selesai, orang suci akan menjadi orang terkuat di alam kekosongan cemerlang. Sayangnya, sepertinya metode ini sangat sulit untuk diselesaikan. Selain saintis generasi pertama, tidak ada orang lain yang berhasil melakukannya.
Namun, tampaknya saintis generasi ke-7, Mu Bingmei, telah mencapai beberapa keberhasilan. Liu Mei, Mu Bingmei, Wang Lin merasakan sakit datang dari pikirannya. Dia bahkan bisa merasakan Wang Ping, yang berada di dalam surga melawan Manik, menunjukkan tanda-tanda kebangkitan karena pikirannya. Memikirkan tentang Wang Ping, Wang Lin merasa hatinya seperti tertusuk pisau. Wang Ping selalu punya keinginan, tapi dia hanya menyebutkannya sekali dalam hidupnya. Setelah tidak mendapat jawaban, dia tidak pernah menyebutkannya lagi seumur ingin bertemu ibunya suatu hari nanti. Wang Lin berdiri sambil berpikir dalam diam dan menatap gadis berbaju merah jambu. Dari ingatan wanita parubaya itu, Wang Lin mengetahui bahwa gadis ini adalah adik perempuan Liu Mei dan dia mengembangkan metode yang sama. Hubungannya dengan wanita parubaya tidaklah sederhana. Wanita parubaya itu telah menyaksikan gadis berpakaian merah muda itu tumbuh sebelum dia menjadi adik perempuan Liu Mei. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dengan tenang berkata, "Jika saya tidak menyelamatkannya, dia pasti akan mati dalam waktu 15 menit." Tubuh wanita cantik itu berwarna merah kemerahan. Merah ini adalah jenis merah setan. Banyak sekali keringat yang keluar dari tubuhnya, namun dalam sekejap berubah menjadi gas putih. Jika ini terus berlanjut, tidak butuh waktu lama bagi wanita parubaya itu untuk menjadi mumi, dan jiwa aslinya akan hancur. Bahkan jika Wang Lin tidak mengingatnya, dia tidak akan bertahan lama. Mungkin sedikit lebih lama, tapi hasilnya akan sama. Kita bisa membuat kesepakatan. Aku akan menyelamatkanmu, membawa kalian berdua ke istana, dan ke lantai 8. Sebagai ketidakseimbangannya, biarkan aku mengingat ingatanmu. Wang Lin berbicara dengan tenang dan memberi gadis itu pilihan. Jika dia setuju, itu akan baik-baik saja, tetapi jika tidak, Wang Lin akan menyerang. Gadis berbaju pink tersenyum pahit. Dia bisa melihat tekad dalam kata-kata Wang Lin. Dia pintar, jadi dia secara alami tahu bahwa Wang Lin ingin mengingat-ingatannya untuk mencari sesuatu. Setelah mengamatinya, dia tahu bahwa dia pasti sedang mencari sesuatu yang berhubungan dengan kakaknya selamanya. Bahkan jika dia tidak setuju, itu tidak ada gunanya. Dia mengangguk dan menyerah untuk melawan. Wang Lin tidak lagi berbicara tetapi menggantikan lengan bajunya. Dia membawa kedua wanita itu dan langsung melangkah keluar dari gelembung. Dia kemudian menyerang lurus ke depan. Segera, dia mendekati istana dan masuk. Setelah dia masuk, tangan kanan Wang Lin membentuk segel dan menunjuk, menyebabkan semua magma keluar dari istana. Setelah tidak ada lahar yang tersisa di dalam istana, gerbang tiba-tiba tertutup rapat. Meski tidak ada lagi magma di dalamnya, tempat ini masih mengeluarkan panas yang menyengat. Wang Lin menunjuk lengan bajunya dan kedua wanita itu mendarat di samping. Tangan yang terlihat terulur dan tubuh wanita cantik itu terbang ke arahnya. Tangan kanan Wang Lin mengenai banyak titik pada wanita cantik itu, tidak peduli bahwa dia perempuan sama sekali. Setiap kali dia memukul bagian tubuhnya, menjadi sedikit lebih merah. Setelah 7 menit, tubuhnya hampir seluruhnya berwarna merah. Wang Lin meletakkan tangan di dahinya dan kekuatan isap datang dari tangannya. Semua racun api di tubuhnya mengalir ke tangan Wang Lin. Tubuh wanita cantik itu berjangka angsur kembali normal. Namun, dia sangat lemah dan terjatuh ke samping. Sekarang giliranmu. Wang Lin menatap gadis berbaju pink itu. Gadis berpakaian muda merah itu menggigit bibir bawah dan, setelah merenung sebentar, dia duduk. Dia menunjuk antara selimut dengan tangan dan kepingan salju di sekitar tubuhnya perlahan menghilang. Dia menutup matanya dan tetap tidak bergerak. Wang Lin tidak punya pemikiran lain, itu hanya pertukaran untuknya. Tangannya menunjuk antara dagu dan perasaan ilahi menyebarkan dan mengingat-ingatannya. Tubuh gadis berbaju pink itu gemetar, tapi dia mengatupkan giginya. Meskipun menyembunyikan ingatannya yang berbahaya, Wang Lin tidak terlalu kejam. Selama dia tidak melawan, dia tidak akan menerobos dengan paksa. Jadi pada akhirnya itu semua tergantung pada apakah dia benar-benar menyerah untuk melawan atau tidak. Saat Wang Lin mencari, dia secara bertahap memahami lebih banyak tentang Mu Bingmei. Setelah sekian lama, dia menarik tangan lanskap, dan ekspresinya menjadi lebih kompleks. Dao jiwa surgawi. Berpura-pura Dao surga memiliki jiwa dan mengembangkan Dao ini dengan avatar yang tak terhitung jumlahnya.
Setelah banyak pengalaman, seseorang akan mengembangkan banyak metode budidaya yang berbeda dan mempertahankan hati aslinya sambil mendapatkan domain yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya, semua avatar bersatu untuk melengkapi Dao Jiwa Surgawi. Dao Jiwa Surgawi ini adalah metode budidaya puncak alam kekosongan cemerlang, dan hanya orang suci generasi pertama yang berhasil mengolahnya. Semua generasi mendatang gagal karena mereka kehilangan hati aslinya dan mati. Mu Bingmei ini adalah saintis generasi ke-7. Dia tiba-tiba menemukan jalan pintas dengan menggunakan domain kejamnya. Setelah avatar terbentuk dari budidaya Dao Jiwa Surgawi, dia tidak membiarkan ingatannya disimpan. Sebaliknya, dia akan mengirimkan avatarnya untuk bertahan hidup sendiri. Hal ini memungkinkan avatar untuk menciptakan kesadaran baru yang tidak mengetahui keberadaan tubuh aslinya. Hanya setelah tingkat budidaya avatar mencapai titik tertentu, memori warisan dapat diaktifkan, dan avatar tersebut kemudian akan menyatu kembali dengan tubuh aslinya. Dao surga itu kejam, jadi avatarnya juga harus kejam. Selain itu, dia tidak memiliki avatar yang tak terhitung banyaknya seperti para saintis generasi sebelumnya, dia hanya punya 9. Dia telah menghitung jauh ke depan ketika dia memilih planet untuk ditempatkan. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung banyaknya, 8 avatar pertama telah terbangun sambil mempertahankan tubuh pahlawan mereka. Namun, avatar ke-9 di planet Suzaku mengalami kecelakaan. Mengenai kecelakaan apa, gadis berbaju pink itu tidak tahu. Dia baru tahu bahwa avatar ke-9 bernama Liu Mei dan itu menyebabkan kakak perempuan seniornya terlibat dalam perjuangan. Wajah gadis berbaju merah muda itu menjadi pucat pasi dan keringat menutupi dahi. Tubuhnya menjadi sangat lemah, namun kerusakan pencarian memorinya tidak terlalu berat, jadi dia hanya perlu istirahat sebentar untuk pulih. Wang Lin menghela nafas. Dia sudah mendapatkan jawaban yang dia inginkan tentang Brilliant Void Scientist. Meski belum lengkap, dengan kecerdasan Wang Lin, dia bisa melihat masalahnya. Setelah memikirkannya sebentar, Wang Lin menyapu istana dan dia menemukan tempat untuk mengaktifkannya. Setelah membuka susunan ini, kalian berdua bisa memasuki lantai 8. Kamu akan sendirian. Wang Lin mengaktifkan susunan transfer dan menghilang. Meskipun dia tidak membunuh wanita parubaya yang cantik itu, saat mengingat-ingatannya, dia telah menghancurkan semua rahasia yang dilihatnya. Dia juga meninggalkan batasan dalam pikirannya. Jika dia terus mengganggunya, dia bisa menyebabkan pikirannya runtuh. Saat Wang Lin memasuki lantai 8 Gua Kaisar Langit, dia mendengar suara keributan dari kejauhan dan merasakan fluktuasi energi asal yang kuat. Lantai 8 benar-benar gelap dan tertutup kabut hitam yang mencegah perasaan ilahi Wang Lin menyebar jauh. Namun, suara itu menjadi lebih cepat dan samar-samar dia bisa mendengar raungan marah. Suara ini seperti milik Ling Tianhou. Mata Wang Lin menjadi serius. Setelah mendengarkan dalam waktu lama, Wang Lin mundur, tetapi saat dia mundur, kabut hitam di dekatnya bergejolak dan Ling Tianhou keluar. Pada saat ini, Ling Tianhou berada dalam kondisi yang sangat menyesal dan wajahnya dipenuhi ketakutan. Ada sidik jari hitam di dada. Sidik jari itu telah menembus pakaiannya dan membekas di dada. Saat dia berlari, kabut hitam bergerak menuju sidik jari itu. Sebuah bayangan mengejar di belakangnya melalui kabut hitam, dan bayangan itu berubah menjadi iblis raksasa dengan menggunakan kabut hitam. Ia mengejar Ling Tianhou yang melarikan diri dan ingin mempertahankannya. Ketakutan di mata Ling Tianhou bahkan lebih kuat, tapi dia mengatupkan giginya dan berbalik. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan energi asal sebelum meraih lehernya dengan tangannya. Kereta spasial muncul dan kilin merah Ling Tianhou menyerang iblis yang mengaum. Tubuh kilin juga dipenuhi luka, dan banyak darah mengalir keluar darinya. Mata Ling Tianhou menunjukkan rasa sakit jantung, tapi sekarang bukan saatnya dia menyarankan, dan dia berteriak, pengorbanan darah. Saat dia titik di antara penanda dan 2 pedang asal yang tersisa di belakangnya terbang keluar. Mereka tidak terbang menuju iblis, tapi menuju kilin. Kilin mengeluarkan tangisan yang mereda, tetapi ia tidak melawan, itu memungkinkan 2 pedang asal menusuk ke dalamnya, dalam jumlah besar darah menyembur keluar dan segera menutupi area sekitar 1000 kaki. Jiwa binatang muncul. Saat Ling Tianhou berteriak, tubuh kilin tiba-tiba meledak. Saat darah turun, jiwa kilin muncul dari tubuh yang roboh. Saat jiwa kilin muncul, ia mengeluarkan suara gemuruh.
Raungan ini tidak dapat diterima oleh tubuh fisik, hanya jiwa asal. Ketika gemuruh itu memasuki telinga Wang Lin, rasanya seperti gemuruh guntur. Saat jiwa Qilin mengaum, ia menyerang monster iblis. Ia mulai menggigit iblis dalam upaya menghentikan pengejaran. Ling Tianhou melihat semua darah Qilin dengan mata merahnya. Jantungnya juga berdarah. Qilin ini telah terjadi selama bertahun-tahun yang tak terhitung banyaknya dan telah menjadi sesuatu yang terlalu sulit untuk dia tinggalkan. Namun, pada saat ini, dia harus membunuh secara pribadi untuk menggunakan darahnya sebagai pengorbanan guna mempercepat pertumbuhan jiwa. Saat dia meraung, tangan Ling Tianhou membentuk segel dan menunjuk ke depan. Semua darah beterbangan ke udara dan berkumpul menuju tempat Qilin melawan iblis. Ada jejak emas di dalam darah yang bahkan menyebabkan lebih dari sebagian kabut hitam menghilang saat berkumpul menuju iblis. Wang Lin, bantu aku. Tempat ini berbahaya, ini bukan tempat di mana satu orang bisa bertahan. Aku akan menjelaskannya padamu nanti. Alasan Ling Tianhou memilih melarikan diri ke lokasi ini adalah karena dia mendeteksi seseorang masuk. Dari orang-orang yang belum masuk, orang yang paling memenuhi syarat untuk masuk pertama kali adalah Wang Lin. Tepat setelah memasuki lantai 8, Wang Lin segera melihat Ling Tianhou dalam keadaan yang tertidur, dan dia bahkan telah menghancurkan Qilinnya sendiri. Wang Lin punya firasat buruk tentang apa yang terjadi pada orang-orang yang memasuki lantai 8. Saat ini, dia harus bertanya kepada seseorang tentang apa yang terjadi. Wang Lin mengungkapkan dengan tegas dan melangkah keluar dari kabut gelap. Tanpa membuang waktu untuk berbicara dengan Ling Tianhou, dia melompat dan hendak menggunakan mantra. Mantra tidak ada gunanya melawannya. Itu hanya akan membakar mereka. Ling Tianhou segera berteriak, dan pada saat yang sama, dia menamparkan tas pegangannya. Pedang kecil berwarna merah muncul di tangan dan dia melemparkannya lurus ke depan. Kemudian hati Ling Tianhou sakit saat dia berteriak, meledak. Setelah dia berbicara, pedang kecil itu tiba-tiba runtuh menjadi kekuatan penghancur yang memasuki iblis. Iblis segera mengeluarkan teriakan yang tajam. Bagi Wang Lin, iblis ini jelas merupakan iblis kuno. Namun, iblis kuno ini agak aneh, dan meskipun mirip dengan iblis yang tersebar, ia sedikit berbeda. Entah kenapa, ada bintang di mata kiri iblis kuno ini. Ada total 8 bintang, 7 di antaranya redup, dan hanya satu yang mengeluarkan energi iblis yang mengerikan. Pada saat ini, iblis kuno dipenuhi dengan rasa sakit, dan bintang-bintang di mata kirinya berputar. Bintang yang bersinar itu lebih terang ketika energi iblis yang kuat datang darinya, memberikan perasaan yang menakutkan. Sambil meraung, tubuh iblis kuno itu berkedip-kedip dan secara tak terduga lolos dari Qilin. Itu dibebankan langsung ke Ling Tianhou. Murid Wang Lin menyusut, dan tangannya mengepal dan dia melayangkan pukulan. Bayangan dewa kuno muncul, tetapi berkat kabut hitam, bayangan itu tidak terlihat jelas. Namun, saat dia melontarkan pukulan itu, iblis kuno itu terkejut dan tiba-tiba berbalik. Iblis kuno menatap Wang Lin dan menyerah mengejar Ling Tianhou, lalu berubah menjadi bayangan dan menyerang Wang Lin. Jelas sekali bahwa dia telah mengenali aura dewa kuno Wang Lin. Pikiran Wang Lin bergerak dan simbol yin dan yang hitam dan putih muncul di belakangnya. Tangannya terulur, dan saat gas hitam dan putih bercampur, harta karun yang telah digabungkan Wang Lin dengan wilayah kekuasaannya muncul. Cambuk karma. Dengan cambuk karma di tangan Wang Lin bergetar dan terdengar suara letupan, lalu kulit cambuk itu terkelupas, menampakkan untaian cahaya keemasan. Saat iblis mendekat, cambuk karma mendekat dan mendarat di atas iblis. Iblis kuno tiba-tiba berhenti, dan sejumlah besar energi iblis menyembur keluar dari tempat cambuknya lewat. Dia menjerit kesakitan, dan matanya merah. Dia akan menagih lagi. Namun, cambuk karma di tangan Wang Lin bergerak sekali lagi, dan dengan sekejap, cambuk itu mendarat di atas iblis kuno, menyebabkan dia gemetar. Wang Lin tidak berhenti dan terus menyerang iblis kuno. Iblis kuno sepertinya takut dicambuk dan terus mundur. Namun, setelah mundur ratusan kaki, iblis kuno dengan cepat menyusut hingga tiba-tiba menjadi cetakan tangan besar dan bersiul ke arah Wang Lin. Wang Lin, hati-hati. Jejak tangan jahat itu bisa menembus segala bentuk perlindungan. Ling Tianhou dikejutkan oleh sidik jari itu. Cedera di dada disebabkan oleh sidik jari itu. Ketika Wang Lin melihat sidik jari jahat itu, matanya bersinar terang.
Jejak tangan raksasa ini memberikan perasaan yang sangat familiar. Saat mendekat, mata Wang Lin berbinar dan dia mengangkat tangannya. Perasaan dari sidik jari mengejutkan yang dia lihat di alam surgawi hujan muncul di pikiran. Saya juga tahu sidik jari ini. Saat itu, tingkat budidaya Wang Lin tidak cukup tinggi, tapi sekarang dia berada di tahap puncak nirvana skrier dan memiliki tubuh dewa kuno. Pikiran tentang sidik jari dari alam surgawi hujan segera memenuhi pikiran dan menggantikan segalanya. Rupanya itu menjadi keberadaan yang abadi, dan itu berubah menjadi wasiat yang masuk ke tangan kedalaman dan melesat ke depan. Telapak tangan ini menyebabkan dunia berubah warna, dan suara bergelombang. Semua kabut hitam didorong mundur dengan gila-gilaan seolah-olah ada angin kencang yang mendorongnya. Surat wasiat yang terkandung di dalam cetakan tangan ini mengandung aura mengesankan yang mengatakan, segala sesuatu di dunia ini adalah milik saya. Telapak tangan ini segera berubah menjadi cetakan tangan raksasa yang menutupi langit dan bumi. Itu berisi tekanan yang tak terlukiskan saat ia mendorong ke depan. Dalam sekejap, dia melompat dengan bayangan iblis kuno. Ada guncangan yang mengguncang surga yang menyebabkan seluruh bumi bergetar. Sidik tangan iblis itu runtuh dengan keras dan kembali menjadi iblis kuno. Matanya dipenuhi ketakutan saat dia mengeluarkan layar dan hendak melarikan diri. Namun, telapak tangan Wang Lin tidak menghilang namun bergerak ke depan dengan cara yang gila. Semua kabut hitam di lantai 8 mulai terdorong mundur. Tanpa diduga, sidik jari ini telah membuka jalan besar menembus kabut hitam. Iblis kuno tidak dapat melarikan diri, dan sidik jarinya menyusul. Ia menjerit sedih, dan saat tubuhnya hancur, mata kirinya bersinar. Mata kirinya lolos dan terbang lurus ke depan. Sidik tangannya tidak berhenti dan terus bergerak maju. Semua paviliun di jalan itu runtuh. Saat sidik jari itu bergerak maju, akhirnya dimulai dengan tepi istana di tengahnya. Terdengar bunyi keras dan lebih dari sebagian istana hancur, menampilkan 99 tempat lilin di dalamnya. Saat sidik jari itu menyala, salah satu dari dua lilin yang masih menyala bergetar hebat, dan pada akhirnya apinya padam. Satu-satunya lilin yang tersisa menunjukkan tanda-tanda padam tetapi masih berjuang untuk tetap menyala. Ling Tianhou menatap dengan takjub melihat semua ini, dan dia menghirup udara dingin. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya saat dia menatap Wang Lin. Saat badai mengerikan ini muncul di hatinya. Bersambung.